Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penghujung tahun 1987 tahun ke-8 berdirinya Balerong Group Jakarta, kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial, yaitu ceramah adat Minangkabau, dan kami beri judul Kepribadian Minang. Kalau salarui salam menangko, kami datang menemui para penggemar cerita-cerita drama nan bertemakan adat dan agama. Maka kini kami mencoba bantu ceramah. InsyaAllah dengan versi baru kiranya pesan-pesan Balerong akan lebih luas dan mantap mencapai sasarannya. Dan seandainya masyarakat menghendaki, maka serial berikutnya akan menyusul secara berkala. Akan kami coba mengangkat permasalahan sampai di mana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang, dia secara perorangan ataupun secara kelompok. Tentu saja sampai bate-bate nan mungkin dan patut kita jangkau. Nusana pendengar yang kami hormati, tak kalau ambo tagak di corong studio rekaman waktu membuat kaset ambo membayangkan sedang madoi majelis anak-anak muda Minang. Satu forum di mana sedang berlangsung dialog antara mamak juga manakan, sedang berkomunikasi antara adik jokako atau sedang berbincang-bincang anak bapaknya. Dan sebenarnya lah, sajak semululah terpasang niat dalam batin, kalau materi kaset nangko ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau di rantau ataupun di kampung. Tapi alangkah berbahagianya kami, sekiranya penyajian ringan nangko ada juga manfaatnya kepada generasi yang lebih tua, minimal sebagai bahan perbandingan. Mudah-mudahan saja. Angku-angku sanak penangan, secara jujur kami akui bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat, rasanya sio-siolah kami menatiangkan ceramah serupa itu alun baban batu digale. Kami katakan itu sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan, baik itu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri. Tidak saja kultural, bioskopnya mencapai bidang sosial, bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Terlalu kompleks memang. Apalagi bagi kami yang tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun samantang pun itu, didesak oleh hak dan kewajiban sebagai warga Minang dan cinta Minang, ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat, maka kami merasa terpanggil untuk berbuat. Sampaikan walau seayat, itulah modal kami. Engkau, sajak beredarnya cerita kaset di Simpang 2, secara langsung kami mengamati animo generasi muda terhadap adat Minang. Kesimpulan kami ialah, di satu pihak sangat memprihatinkan bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern. Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis, sifatnya individual dan polanya materialis. Adat tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, apalagi untuk dianut ditaati. Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan, inilah punah dilanda badai seleksi nilai. Akan tetapi, dari pihak lain kami menampak bahwa ada semacam kerinduan bagi sekelompok pemuda untuk mengetahui adat. Apa dan bagaimana itu adat? Unsur apa yang mempertemukan pandang antara moral Islam dan moral adat? Apa yang unik dan kenapa mengko populer sampai diteliti orang luar? Nya mencari dan mencari. Di kakek-kakeknya wabuange dan indak barasuk lai untuk menemukan api nan pernah nyalo dahulu. Dibacanya buku tambo, lalu Nabi salaman diletakkannya sebab isinya bertele-tele. Di balik-baliknya cerita kabar ternyata bacaan anak SD. Diteliti buku nan lain, kaku dan dogmatis atau terlampau formal kurang mendasar. Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi, ditanya kian kemari dibanding dia bisa, akhirnya buntu. Sebab mamak mati ketakutan tuahnya rasul ketempi.
Diadakannya diskusi semua gadang, percuma. Kusia buto, kudo pun buto, orang menumpang buto pulau. Dan yang paling mengecewakan mereka ialah sirnanya praktek adat dalam masyarakat adat itu sendiri. Jajak lipua baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbo apa ketenggang dan lupa. Sayang sekali. Namun sesuatu yang menggembirakan adalah dengan nampaknya kesungguhan mereka untuk tahu. Dan terlepas dari motivasi keinginan tahu mereka itu, sewajarnya lah kita mau duakan tangan menyambut itikat bayi anak kemenakan kita. Untuk itulah, sekadar membantu memberikan arah, kami sibakkan sama Jubaluka merambah jalan setapak. Mudah-mudahan basuojuo jalan raya titian batu menuju ranah yang cito-cito, yaitu pewarisan adat dari mama takamanakan. Limbak nandari pada itu, seibarat orang mana buabannya, ko ado nan boneh siso balam nyu tumbuh di tapi pasemayan lambuak lah naknya baputua. Nyampang lai maurak daun pindahkan ke tengah sawah tolong biaya disiangi. Kok layun tuang kemuju aku mak. Nyu rimbun daunan mudo, maurai babuah labik batangkai baduyun-duyun pulang ke juo karangkiang. Tapi pulau, sekiranya ampo padi ketampang, malang malah tibu di kitu malu nak kami gurubang surang. Pada marintang pertahunan impokkan sajo di pamatang anyuikan di lantamaya ke bumulu dua jadi juo. Kemudian kepada orang tuangku nenek mama ahli adat, langkuk serato cedek pandai, orang nan aris cendokio ambo bemohon. Baringan mama menyapu cuma dua. Tolong manjak ke batuka tayar yang bersama mendatakan. Sebab bawah deba itu. Ambo kok sase gawa namanya. Dek salah mulai di mangayam nyobungkuak lapiak di tengah. Rusak adat binasa undang cabuh labuek orang dahulu sama berutang gitu isu. Dan bak sekarang kini nangko sembilang di rumpun lansik tasanda samo josari rantai bilulu ate parang. Ambo bilang sadunan date nan tinggal untuk nan jadi bangkalai datuk memudahkan. Nak duo pantun saya bilang. Kayu kalek kayu surian di sama tumbuh keduanya. Paharek duduk kemanakan mama pemulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suatu puak dari rumpun ras Melayu, Minangkabau lah lama dikenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh dunia peradaban di timur ataupun di barat. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropah menjelajah ke Asia Timur, atau ke belakang lain sebelum orang-orang India, Parsi, Jo Tiongkok tiba di Kepulauan Nusantara, Minangkabau pula kasabik-sabik juga. Akan tetapi sampai kini alun ado berita sejarah nan terperinci mengenai kerajaan Minangkabau kuno. Banyak pertanyaan nan alun terjawab. Pabilo masuknya Minangkabau muncul di Sumatera. Siapa pendirinya, siapa raja-rajanya, sampai di mana wilayah talukannya, baa bentuk pemerintahannya dan lain sebagainya. Tidak surang pun ahli sejarah nan buka suara. Apa boleh buat? Kalaulah kita bertanya kepada tuan-tuan para ahli, apa sebab keterangan tentang negari kami kalam, Tuan? Seakan-akan kami pun tak pernah ada dahulunya. Maka spontan mereka akan menjawab. Karena negari angku tidak meninggalkan bukti-bukti ilmiah sebagai bahan penyelidikan sejarah. Memang Minangkabau sangat minim jo prasasti. Dan nan paling parah, kita tidak punya tulisan seperti halnya suku Jawa, suku Batak, Lampung, dan Bugis, dan mencatat perjalanan sejarah negarinya. Untung sajalah ada sebuah candi bertulisan Jawa kuno di Sungai Lanse dan menerangkan kedatangan Aditya Warman ke Tanah Minang. Kini candi itu diletakkan di Museum Nasional Jakarta. Nah, itulah hanya nan Pajaso meninggalkan bukti bahwa Minangkabau pernah jaya pada abad ke-4 Balai Masehi. Tapi sesudah itu hilang lanyok pulau Curitonyo sampai kemudian orang Eropa masuk ke Sumatera Barat. Pusana penangan, Ambo ingin mengatakan bahwa sebenarnya Minangkabau punya sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sumber yang tak kalah nilainya dari setumpuak candi-candi, prasasti atau tulisan-tulisan purbakala. Apa itu? Ialah Tambo dan Kaba. Tapi sebelum kalimat Ambo habis, para ahli sejarah akan membantah bahwa pendapat itu adalah tidak masuk akal. Pendapat ngawur, asbun, bakatai-katai cerawatnya. Sebab apa itu? Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda
Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Hanya 2%, tidak lebih. Maka kesimpulannya, para sejarawan dan budayawan sependapat menetapkan pada dasarnya Tambo hanyalah sebagai hikayat dari zaman antah berantah. Antai yo antai tidak, tapi banyak bohongnya. Bukti, diceritakan dalam Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah Datuk Maharaja Dirajo. Beliau ko adik bungsu dari Batigo Bedun Sanak. Kakaknya nan tangah Bagala Maharaja Dipang nan turun ke benua Cina. Nan tua Bagala Maharaja Alif asamu asalnya bangsa Rum. Ayah mereka adalah Raja Iskandar Zulkarnain bin Zisa alaihissalam nan dikawinkan bidodari dalam serugo 7 pangke. Sedangkan Zisa alaihissalam ko adalah salah seorang anak Adam dan kurang asuh sampai puluh. Itu kisah dalam Tambo. Nah, kini timbul pertanyaan. Apabila orang Minang kenal Jedabi Adam, di mana tahu kalau bisa rubu atau bidodari? Dari mana datangnya kata alif sebagai huruf awal dari abjad Arab? Sudah pasti informasi semacam itu mereka terima dari pelajaran agama Islam. Artinya Tambo itu disusun orang sesudah Islam masuk ke Minangkabau, baru kira-kira 400 tahun lalu. Sebelum itu, antah. Nah, mereka lanjutkan. Nampaknya Tambo ingin mengatakan bahwa orang Minangkabau adalah bangsa super, bangsa terpandang di dunia. Sebab di zaman dulu, dunia pernah diperintah oleh 2 kekuatan adik kuasa, yaitu Roma di barat dan Tiongkok di timur. Dan kekuatan ketiga adalah Minangkabau di Pulau Pacu. Dua-dua semua rendah, tagak semua tinggi, setingkat sederajat juga negara-negara raksasa di dunia. Hebat. Hebat bukan? Nah, bukti lain. Menurut satu versi silsilah Tambo yang pernah kami baca, adapun Datuk Maharaja Dirajo baranak sepasang anak balam. Nah, laki-laki banamo Datuk Suri Dirajo dan padusi banamo Putih Endah Julito. Endah Julito kawin Jorajo Mauli Warman Dewa, dapatlah anak Bagala Datuk Ketemenggungan. Kemudian putri Rajoko dikawinkan pula Jo Cati Bilang Pandai, layalah anak Baranam, dan tua Bagala Datuk Perpatian dan Sabatang. Jadi Datuk Ketemenggungan Jo Datuk Perpatian dan Sabatang adalah cucu langsung dari Datuk Maharaja Dirajo. Sedangkan beliau ko putra Iskandar Zulkarnain, cucu Zihis alaihissalam. Nah, karena Zihis alaihissalam putra Adam nan ke-39, maka kedua Raja Minangkabau ko nan dikatakan Raja berdua Bedun Sanak Saibu Balenaya adalah generasi kelima sesudah Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatian dan Sabatang sedang memerintah waktu Aditya Warman menaklukkan kerajaan Minangkabau. Tak jadinya pada tahun 1334 Masehi. Lihat Sejarah Nasional karangan Mr. Muhammad Yamin. Oleh sebab itu nyatalah bahwa orang yang menyusun Tambo adalah manusia-manusia bodoh dan tak tahu memperhitungkan waktu. Des orang yang percaya Tambo lebih pandai lagi karena dia tak ada orang bodoh masuk siswa. Tapi tunggu dulu. Nambah kemanakan menaku menahan malu itu baru analisa. Untuk meyakini suatu pendapat kita mesti membanding, menguji sampai di mana kebenarannya. Kok putih tan sasah, kok hitam tan tapo. Kita ada hak membuat analisa, buliah tidak sependapat, asalkan argumentasinya ditunjang data dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memang kalau dilihat kepada tokoh-tokoh yang disebut dalam Tambo, dihubungkan Pulau Jokurun waktu kejadian, nampak sekali ketidakwajaran bahkan kecobalau. Bah kalau disingguangnya Pulau Perahu dan tadampa di puncak Gunung Merapi, gunung yang tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, bohong besar itu, tak mungkin. Batu. Mereka itu batu. Ambo katakan batu karena orang membaca nanta surat dalam Tambo, tapi ndak arif jon nanta sirik. Nang kene rusak kemenakan. Walaupun kita alun dapat menunjukkan kepastiannya, namun membohongkan seluruh isi Tambo atau 98% cerita khayal, alun dapat kita terima. Sebab siapapun tahu bahwa Tambo adalah hasil karya sastra tertua di Minangkabau. Ini merupakan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan lisan. Sesuai dengan perkembangan, maka gaya bahasa penyampaian dan versi ceritanya mengalami perubahan-perubahan, tapi bobotnya tetap. Sesudah orang Minang mengenal tulisan Arab Melayu, barulah dibukukan. Maka seharusnya lah, kalau nak mendanga atau membaca Tambo, mesti tahu jo bahasa Tambo. Mempelajari Quran, mesti tahu bahasa Arab.
paham jurnal sarah, menguasai ilmu bayan, mantik, dan ma'ani. Baik tujuan mempelajari tambo. Harus paham di bahasa Minang kuno. Bisa menguraikan rumus-rumus dan kode-kode terselubungan penuh teka-teki. Tanpa itu omong kosong sama sekali. Perbenaran katung yang dipakai dalam tambo adalah kata-kata klasik. Sifatnya semu kabua. Atau dikatakan juga kata klise, kata bayang, kata bamisa. Kalimatnya kalimat bersayap dengan 1000 makna. Maka tanpa menerjemahkan dan kemudian mentafsirkan menurut pengertian yang diisyaratkannya, maka tambo hanyalah merupakan buah khayal dari manusia-manusia bodoh. Kini sianan bodoh. Orang yang mengeluarkan kode forecast nan tele atau orang yang menakut nan pandia. Sia. Tapeklah peribahasa orang Minang. Usah diarok kan nampak putih dalam bunga kalau bukan mata batin nama main. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam mempelajari tambo. Kakehkan nan talamun, kambangkan nan telipek, baco nan tersirek. Sebab isinya kalau dibalun sebelum kuku, kalau dikambang selebalan. Patut kita pertanyakan kini. Apakah nan dimungkasui dengan keturunan Iskandar Zulkarnain adalah anaknya secara biologis? Apa tidak mungkin bidodari hanya sebagai visualisasi dari putri tercantik umpamanya? Atau serugo sebagai lambang kehidupan glamor penuh kemewahan? Indak kau bisa dijangkau pengertian gunung segadang talua ayam mengisyaratkan orang yang datang dari Jawa. Lai kemungkin kata-kata mengiruk ketelangi menyatukan bundukan duang tabang ke udara. Ba kalau diartikan vakuasi, mengungsi atau pindah barangkali? Atau gala bungkuk kepada rajo tiang bungkuk sebagai lambang orang yang tak jujur? Maka saderet pertanyaan dan alun terjawab tentang bagaimana, siapa, kapan, di mana dan lain sebagainya. Anda-andalah dan akan mempelajarinya dan menjawabnya. Usah dinantikan orang lain akan membukakan kunci kepu awak. Mereka hanya memandang dan nampak, membaca dan tersure. Akhirnya basuo katu indak jo katu antah. Nah, carilah katunan iyo atau katunan indak. Katokan katunan boneh, bangkitkan batang terandam dan sampai lapuat dalam lunau. Kami tinggalkan karangko di kamanakan, sudahkan bangkalai mama, kayamlah pandan dan baturia. Itulah tugas generasi Anda. Silahkan dan selamat bekerja. Baiklah. Untuk sementara kita karek masalah tambo sampai di situ. Kita alih ke soal lain sudah maraliah sinan juga. Dusanak pendanga kemenakan nan ambo hormati. Kebudayaan adalah produk dari perilaku dan sikap mental masyarakat suatu daerah. Dan seni sastra yang tertuang dalam tambo, dalam kaba atau dilukis di bait pantun, papatah, bidal, syair dan ungkapan merupakan cermin dari perwatakan orang Minangkabau. Sesuai dengan kepribadiannya, orang Minang jarang menyatukan sesuatu secara gamblang, secara terbuka atau to the point istilah kerennya. Nah kalau itu orang awakku tidak praktis mada tua mungkin. Tapi nan pasti orang-orang Minang adalah orang idealis, orang kayo dengan imajinasi dan mau utamakan raso. Sehingga malu dan tenggang menenggang dijadikan standar moral. Inyo mau kuat sesuatu nan nampak dengan nan tidak nampak. Di sekolah kurek budi ketanamnya. Artinya pribadi orang Minang tertutup, batua. Makin jauh terlampaunya sesuatu, makin tinggi nilainya. Dan naluri manusia ingin mencari nan sesuatu. Itu kendak. Nah kita teruskan kini. Tadi yang mau sampaikan bahwa dalam bermain kato, bertata laku, pula berfikir dan apa saja aktivitas kegiatannya, orang awak cenderung menampuh jalan balikku. Mari kita cari. Dalam batu tua umpamanya, orang Minang selalu mencontoh kepada alam, mengatakan hitam disabuinya baro, putih dimisakannya tapuang, ampadu artinya pahit tangguli untuk namanya. Kalau inyo akan mengungkapkan perasaannya disalurkannya lah lewat pantun. Baik-baik pendek mampu bercerita banyak tentang apa saja. Tapi hanya orang yang arif dan bisa paham. Sebab isinya tersimpan jauh dalam misa umpama. Coba dengarkan sebuah pantun. Pisau sirawi panjang ulu, paukia surau di barangan. Diam dilawi lada ulu, sama sokulau balarangan. Akan hilanglah pesan si tukang pantun kalau asosiasi namandanga terpaku kepada kata-kata dalam arti dan sebenarnya. Fungsi lawi jo pulau di siko hanyalah sekedar memberi kesan untuk menggiring lawan mengecek ke pokok persoalan. Pengertiannya bisa ganda. Agama kira bawah. Kasual asmara, boleh ya? Hanyuilah buyong jangan nangan sabab si dia lah punya. Itu artinya tuh. Ke masalah ekonomi bisa juga.
Manggagaulah dulu di kaki limu salamo toko alun tagagai. Oh, ke dibawa ke soal pendidikan, cocok. Nyampang dak lulus si penmaru menganggurlah agak setahun. Kamasuk ke swasta berjuta betul mintanya. Akamalai. Ke politik, itu nanjale mana? Tangguang kalah di Marcos tinggal di pengasiangan salamo si Kori berkuasa di Filipina. Aputalah ini, kama ke dibawa Jadi pantun Cako punya sasaran nan banyak dan luas. Tapi isinya bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu prihatin. Itulah dan dibuka suik jadi kambang seleba alam di balun sabalun kuku. Coba bandingkan kini je pantun Melayu. Bunyi pantunnya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tembak tupai, jalan ke suiknya. Ini mengecek hanya soal cinta, tidak bisa dibawa ke lain. Kemana kan? Kalau perumpamaan tadi membayangkan kemiripan, maka ada lainan paling rumit, yaitu menyatukan sesuatu dengan kalimat berlawanan. Contoh, biasanya tali nan kandua tajelo baleoleo nan tagang bunyinya badan dan tiang. Kini dikatakannya tagang baleoleo kandua badan dan tiang. Tak balik ya? Orang kalau mangguak tando namuah kalau menggeliang tando anggan. Tapi disonsangkannya menyabut kalimat itu dengan mengatakan angguk anggak geliang namuah unjuk dan tidak bebarikan. Balik lain sudah dibaca. Baik tujuh ingi-ingi nan diateh nan di bawah ke maimpo. Duduk surang basampik-sampik duduk banyak balapalapang. Pandan dikarek cekop pagi lapiaknya sudah kalamari. Bapadi sejintan-jintan kok hujan kakak-kakakan kok paneh lingkuit-lingkuit kan secotok aram kok diayam labih mengkosiohkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ganji ya? Ya ganji. Tapi justru di sinalah seninya Minang. Seorang ibu akan bangga kalau anaknya dicecek orang. Buruaknya anak kau kok, banci benar macam dia. Kata seseorang kepada si Upiak dalam gendongan mandehnya. Si ibu kok galak berkulum kegirangan. Tak bayang kebahagiaan di mukanya. Tahu kemana kan? Manga mangkunya ndak berang anak dicecek. Sebab mandeh si Upiak paham kalau kata-kata buruak dan diucapkan muka suiknya memuji, bukan maino. Buruak itu artinya rancak. Ya kan dia nak? Seorang mama berang ke kamanakannya dan tidak bersitinah di mukurami. Sambil mangguang-guang ketek si mama berkata. Iya sama rancak perangayang tu. Acok-acok ulang di sanang nanti dan ceria. Si kamanakan menaku ketakutan karenanya tahu. Rancak yang dikatakan mamanya artinya buruak. Menyuruh acok-acok maulang maknanya usah dipabuek jua lain kali. Aneh memang bahasa awak kau. Patut orang kau mengatakan padang bengkok. Kalau kemanakan bertandang ke rumah orang lantas dibasoi makan jangan muah. Sebab berkemungkinan tuan rumah tidak punya persiapan apa-apa. Walaupun laki guari tidak basuh jenasi katakan saja kanyang. Baduto tu mereka tua. Iya baduto. Tapi baduto kan berdosa. Baduto semacam ikut tidak berdosa tu. Ambo tanggung jawab. Sebab itu hanya formalitas. Permainan kata nalah sama-sama dipahami muka suiknya. Kalau Wang Kuaji menyembah orang sembahyang, maka beliau bukanlah menyuruh menyembah dewa, walaupun hiang itu artinya dewa. Sembahyang, sembah dewa. Seorang anak panggung tidak akan menjadi murtad kalau ingin memerankan tokoh orang katia. Tuhan tahu kalau si pemain itu berpura-pura. Itulah gambaran perwatakan orang Minang lewat dialog. Dan itulah identitas kepribadian Minang. Akhirnya kita silau pula dalam wujud gerakannya. Silek umpamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu bela diri yang sedang berkembang kini, apapun namanya dan dari manapun datangnya, adalah jurus-jurus yang mempunyai sasaran jaleh. Lapak-lapak makanan kaki main kumpu jo karate. Hampeh-mahampeh dalam judo baradu tulang rang bagulat atau cukabolago kalau boxing. Tapi bukan macam itu dalam silek Minang. Orang Minang bersilek ndak bersinggungan doh. Tapi tahunan manang jaleh nang kalah. Bila ia tagak bajaraan batin di dalam baku ampe. Kalau lawan marantang kida inge-inge tanganan suwok bamungkasui. Apabila orang tagak itiak digantuangnya kaki sebalah maka usah tagak alih di muaronyo. Badan tangku saya kena tumi. Tapi agiahkan sandiang badan umpan jota patangan orang berpikir memasuai. Dalam peraturan IPSI, lawan nan rabah dia tong kalah. Tapi hati-hati je silek Minang. Ada kalonyo lawan sengaja marabahkan diri. Sebab gerakan di bawah lebih lincah posisinya kuat. Silek awak pendapat tanago. Bana. Pada hakikatnya bercakap bukan mahadu tanago. Tapi mahadu tak. Mengandalkan tanago tanpa perhitungan sama saja bunuh diri.
orang bisa memanfaatkan kekuatan lawan kalau posisinya menguntungkan. Kian dareh tanago tibo tambah gadang sensaro. Makanya, kekuatan Silet Minang tak letak di langkah hampe. Kasuo mencari aka, kakida menjaga jarak ke belakang menyerah umpan ke mukul langkah memutus. Hikmahnya, sekali orang berniat jahit, sabar. 2 kali nasihati. 3 kali bersiap-siap, cukup ke hampir sosok. Salisi hendak dicari bertamu pantang ilakan. Jadi kesimpulannya, dalam falsafah Minang, menyelesaikan sesuatu persoalan bukanlah dengan otot, tapi dengan otak. The man behind the gun, itu istilah orang dirinya. Kekerasan bukanlah jalan penyelesaian satu-satunya. Segadang-gadang kabau Mojopahit dilawan jua anak kabau warek menyusu manang. Dan nama menangkannya adalah taktik, teknik, dan strategi, bukan power. Itu sebabnya ahli silet di negara awakku menemukan pandeka, artinya pandayaka. Kalau di tempat lain namanya jagoan, asa katanya dari jago, ayam gadang. Orang awak tidak namu martabatnya turun jadi hewan dan bagak tapi tidak bautak. Kalau cakap ke diadang mesti menang. Untuk keluar sebagai pemenang pakailah pituah. Tempik dia teh terkurang dulu. Iyo kan diurang lalukan Jawa. Licik kemana tu? Bukan licik. Itu lihai namanya. Jadi ya, nan paralu aturan permainan jangan dilanggar. Itu saja. Kalau namuah kita meneliti dalam wujud seni bangunan lama, nampak jaleh gambaran kepribadian asli orang awak. Gaya arsitektur rumah gadang banyak bercerita tentang sifat tabiat penghuninya. Sejak dari teknik dan menyimpan rasio kekuatan, taruh kepada penghematan bahan, keharmonisan komposisi, dan tentu saja segi keindahan diutamakan. Kita mulai dari lokasi. Bahari-hari bahkan berminggu-minggu orang mendatangkan perumahan. Lah samparono data baru ramuan pekayu dikaret-karet untuk kemudian ditagakkan. Apa maknanya tuh? Kita diajar untuk pandai meletakkan sesuatu pada tampaknya di proporsi yang tepat. Itu bahasa modern. Kok tagak-tagaklah di data, kok berjalan di naluri bakato di nambana. Jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Waktu maramu dalam hutan, orang tidak memilih kayu sedang berbunga. Sebab nanti di malah jadi rumah kata buat ulah dak kumbang. Mungkasihnya hati-hati memilih kawan, apalagi mencari pemimpin. Biasanya nan pangamik buruk laku, nan pasumpah paduto, nan panggaregak pengacuy. Coba tanya orang pabung. Kalau wakilek bulu anjang jarang sampai di bangkai. Memilih durian jangan tajam duri, isinya tipis lemaknya kurang. Tukang nan ahli tidak pernah membuang kayu doh. Nan panjang diambil untuk paran, nan singkek diambil ke anak janjang. Nan gadang jadi rasuak, nan ketek ke pasak tiang. Nan buletnya jadi tunggak, nan tipis ambil ke papan. Bahkan nan bungkuak pun para lujo, paguno ke kasau lawa di gonjong. Pendeknya ndak adu kayu nama lagi. Jendela rumah rapet dan lapang-lapang. Iko selain dari untuk kesehatan juga suatu isyarat bahwa orang Minang berpandangan luas, lapang kiro-kiro. Inyo ndak boleh terpandam di lingkungan dindiang sampai sagi, tapi meninjau jauh ke muka untuk mencari peningkatan hidup. Struggle for life. Di bawah pintu nan lebar tetagak tanggo sampai turun. Silahkan keluar rumah, pailah ke rantau orang. Tapi jalan selangkah maduk surui pinang sebatang ketidongan buyong pulang musuh. Karatau madang di ulu berbuah berbunga balung. Marantau hujang dulu di rumah Baguno balung. Kalau nak menjadi orang Baguno, tinggalkan kampung sementara.
Nanti kalau lah sarek kepala jo pengalaman, lapan wah dado jo iman saku jo pitih begasaknyo, maka pulanglah. Bangun kampung ke nagari, bina adat jo agama, ciptakan masyarakat sejahtera di bawah ridha Allah. Banyak sungguh ajaran nan terkandung dalam bentuk jo gaya rumah gadang kemenakan. Alun pulo kita kaji apa maknanya atau ijua. Ijua nan basusun samu mau jua batulang juli disaga. Lantainya lantai pelupuh nan pacah ndak batiba. Sasaknya bajalin bakulin dan rantiang ndak berjanjang, kemuniang di sudut laman pudiang ngamih bagi batimba dan lain sebagainya. Namun yang penting bana dipahami adalah pendirian dan prinsip dalam hidup. Kalau dikana dipikir-pikir, sebagian besar wilayah Minangkabau terletak di kawasan pegunungan, di dataran tinggi rawan gambut. Tapi jarang rumah gadang yang rabah ulah di gambut namanya, malah rumah batu yang terletak. Apa sebabnya? Sebab nan pertama, tunggak-tunggaknya terletak di sandi batu picak. Kemudian setiap pertemuan kayu dihubungkan di punco dalam pemaitan dibantu dipasak dan guyah makanan pokok. Maka nyampang di suatu masa datang gampo nan sadara. Tiba hujan nan sadabak mengamuk ribut dalam badai. Maka rumah berguncang hebat dihampir kekuatan dari luar. Di saat suasana gawat ikolah bamainnya tunggak sandi. Inyo terpasu berpindah tagak sesuai dengan kandak urang. Tapi yang cukup kebijaksanaan tunggak saja menyelamatkan rumah. Kesado orkan rumah gadang mesti menari kompak menurut irama bunyi gandang. Di siko pasak pegunung, kinilah punco dimainkan. Tula ansua mencari arah, elo suruh indak maurak binaruni itu katenggan. Nah, coba bayangkan. Apa nang kata jadi sekiranya tunggak talamun dalam tanah. Jo paku rasuak lakik ketiang takabe arek parang ketunggak. Pendirian nan kaku membatu sifat egois kare kepalo jelas akan merugikan. Oleh sebab itu, di saat-saat tertentu sikap lentur diperlukan. Mesti fleksibel, luas dan toleransi. Tapi ingat, prinsip tidak boleh dikorbankan. Nah, itu. Walau tagak bapali yang tetap di tanah nan sabingkah, boleh dibuat berkisah sah di lapiak nan sahalai. Tapi kalau tunggaklah latih dari sandi punco keluar pemaitan pasak indak pegunung lain, alamat runtuhlah rumah gadang. Sekadar menyesuaikan diri, badayuanglah sambil juari. Bahaya menyusuang arwih tapi belum sah kebawaannya. Silahkan roda berputar menurut liku lekok jalan. Nan perlu dijago, sungguh salah pindah. Kok tak paso masuk kandang kambing bebek lah. Tapi jangan jadikan diam. Bagurulah kepemikan. Biarpun diamnya dalam lawi, namun dagiangnya berpantangan sini. InsyaAllah. Ndak hujan nantak kata dua, ndak parang nantak keucok. Betawiklah kiambang bak sembulo, salapit di dua kesuara. Angku-angku di sana dan kemenakan-kemenakan. Untuk melengkapi uraian kami tentang pembentukan pribadi seorang putra Minang, para lu rasonyo kita tinjau agak saketek tauladan nanta simpan pada permainan rakyat di Minangkabau. Salah satu permainan anak muda nan paling populer sampai kini adalah bermain alang-alang. Tidak sama jadi daerah lain, di siko alang-alang bukan untuk diadu. Tapi batan yang rancak, basi gagah, basi tagak tali. Biasanya alang-alang nan lasa akan dijauhi orang. Suatu isyarat bahwa orang awak tidak gemar bercakap. Orang bagak nama handalkan buku tangan tidak dapat tampik di tanah Minang. Kok manang sifatnya sementara. Dan dicari adalah orang yang pandai mengabek juta libudi, bukan juta libadia. Nan merah ialah sagu, nan kuyak ialah kendi, nan indah ialah baso, nan bayak ialah budi. Coba kita perhatikan. Tak kalau buluah kedirawi dipilih nambah sambilu di bawah buku ruehnya. Artinya berprinsip punya latar belakang pendirian dan kokoh. Tanpa itu sio-sio menantangannya. Kemudian lidih duku asam panjang. Ditimbang-timbang semu barek baru dibantu kapak-kapaknya batangkutkan di batang dulu. Sudah tu dipasang karateh semu tagang lakik taraju tali tigo di bawah ke tanah lapang. Maka kalau agak juagi hendak setimbang suok jukida hendak tahu kuat taraju senjang sabalah alamai alang-alang hendak kenanya walau balah kencangannya. Mengkasihnya adil dan jujur. Keadilan dan kejujuran merupakan standar kemanusiaan. Sebelum nalang-alang dinaikkan pareso tali jombangkan.
Antah ado kusuk di tengah mungkin kubuhuan yang tak dagu atau banang tanggang talampi. Apa mana? Teliti sebelum memulai suatu pekerjaan. Adokan checking up dan recek di lapangan. Kok tapaso ke putih jua, usah karena uleh nambah kicuah jandek tali kan dua sebalah. Tapi basuo karena Allah bercarai karena untuang sasa dan indah adonai. Sarancak-rancak alang-alang, sadari-dari hangin di ateh, sensano indah dianjuangkan haram berpantang minyak curah. Mungkasuinya mesti ada deking jasa garam. Contoh, pengalaman kerajo lain, ijazah ado surat keterangan cukui. Tapi kalau koneksi ndak ada di belakang, jangan diarok lamaran ke diterima orang. Di Sulu mana aja piti banyak umpan nabi kan tak dapat. Ndak percaya, cubakan. Sesudah halang-halang didanyakan, pandai-pandai main di bawah. Tiba angin menggajuju lualah tali di gumpalan. Kok angin sedang mengandua pului baliak ke pangkal. Tapi kalau angin kancang tali disentak, putih. Angin lamah di loro-loro marau beliau dari Indo. Bijaksana, baca situasi capek bertindak. Umpama mahadoi orang bungkuk sejangka. Kok darahnya sadiang naiknya emosinya malatui-latui, palapeh agak sebentar. Kuasai diri, tekan perasaan tapi pendirian sebiah. Beko, kalau berangnya lah mulai rado, angoknya barang sua turun baru tiba giliran awak. Lapeh rem masukkan gigi sudah tulanya ugas sabiabi. Dan kedingek, tir ndak boleh dicayakan. Bayo. Nah. Ketika malah pelang-alang, jangan lupa memberi kuah panjang. Atau kalau balang-alang dia ngagiah dengan danguang di kepalanya. Dan sano inyo ndak bababan, maka badannya ringan di udara. Puta suok balian ke kida, tali terantang di sawanya, pucuk karambia di sembahnya, sampan kecarai di gumpalan. Baik tujuh tabiat manusia aku. Apabila orang tidak punya tanggung jawab dalam hidup, biasanya berpikir sekali lancuang melangkah seorang lompatan awal wakian ikan. Maka, tanggung jawab merupakan alat nan mengatur keseimbangan dalam jiwa ibarat radiator mesin motor. Yakinlah, sanekat-nekat orang kamangamua, takana ranggai latuo penyakitan. Amak paja sedang bababan suguyuang dalam sekolah siupiak beranjak gaji anak nang ketek sajang lasak. Pasti orang mencabik pisau. Jawablah. Apalagi tak bayang nusa nak mudu marando puluh. Kemanakan dua bertiga, mamak kanduang kadapik malu bako lah satu kani lacah. Mungkin tiba di bana satu tipu itu. Tak ucap menyeru nama Allah. Entah tu gilo dalam dia pasti anak satu kani tentang itu. Sesudah tu kemanakan. Nan paralu bana dijago dalam balang-alang. Usah dihabiskan banang di gumpalan. Itu penting kok. Kok saulah bana parangai. Lenggang sararak di udara gilo mau kia-kia langit. Tapi banang nan agak tiga lilik tinggalkan dulu di gumpalan. Iko bunuhnya keseran. Mana tahu deh. Menyinta angin di atek. Berkisah arah tiba-tiba lembubu membawa tabang bisinan kecil buka. Sekali-kali jangan bakatu cie walaupun hati lemah batu. Sebab indaklah namanya hati kalau indak baru-baru. Percaya ke orang mulia saja. Tapi salikkan rasa cemburu. Sebab Allah dia itu. Karena mato pelingan setan lalok sakalok berasian disangko indak kamangan dan jinak kamu dicari. Untuk itu kami mengingatkan pituah orang tua. Ambillah tanek-tanek tapi mahampang jangan sampai ke muat. Anjuang kalah tinggi-tinggi tapi mandindiang jangan sampai ke telanjang. Sabuilah apa yang disabui tapi bakato usah bakato kadi. Agai nan kapai, pikirkan nan ketinggal. Jalan salangkah marut suri itulah namanya bijaksana. Dalam sungguh hikmah nan tersimpan dalam setiap kakuk keraja orang dulu, taga di awak kurang baik. Maka ada sabab karena itu. Mari kita kambangkan nan tadi itu. Kita urak nan tabuhu adangakan kukuat dalam tali. Ibarat semisa batang kayu pemakan. Dalam berkulit berpengubah, dalam pengubah bertarikh puluh. Maka kok lain pandai mengubah kulit nan di luar, di sisi pengubah nan salampi, di sinan basuh tarikh hati. InsyaAllah, kalau le rajin berguru ke alam nata kambang yakinlah. Ndak kepadam suluh di tangan, indak kesasik hilang arah Allah mendiam salam. Mudah-mudahan. Dunsanak dan kemenakan pendengar sudah menjadi kodrat alam bahwa suatu nilai akan berubah. Inyo akan selalu bergerak dari satu titik ke titik lain. Kadang-kadang malanti yang jauh dari pangkanya ada kalunya berputar mengitari titik awal dan acuk bananan banyak pulang ke asalnya.
Baitulah hukum nan berlaku dalam tata nilai kebudayaan dan baitu juga kebudayaan Minang. Pola berpikir, gaya hidup, sistem sosial secara basiansu akan bergeser dan senantiasa akan bergeser menurut prosesnya sendiri. Nah, kini proses nilai budaya Minang itu sedang berlari kencang menuju modernisasi. Nada saluang jorabak nan lambok mendayu-dayu lah hilang dalam hidup pikuaknya Wirama Rock. Gerak lenggang putri Minang nan terkenal lemah gemulai digantikan oleh gerakan mantap, dinamis dan serba gagah. Tumbuhlah tari kreasi baru dan tinggallah tari payung yang penuh. Ilmu bela diri dari Jepang lebih mendapat tampil di hati orang, sedangkan silek Minang dirombak ke tari rantang. Kari siak ndak laku lagi, tali juga lalamu hilang, apalagi kelupak batu yang kini plastik dan pegunung. Mungkin saja tahun 2000 orang kamalamang buparalon menekan. Tingkah bertingkah bunyi halu di saluang batu. Laso haya di bandar tajun memutar kinci batuka aja bunyi darun masih neler. Padati lalangka parian masuk museum cupak menjadi barang antik. Sampai kepada tabuah musaji pun dipensiunkan oleh mikrofon sebagai hasil teknologi canggih dia berkini. Ya, semuanya tinggal kenangan. Semuanya tinggal renungan. Sayonara buat Minang dengan segala kebutuhannya. Dusana teman-teman. Apa nan tadinya dipandang elok, hari kini lah kurang elok. Barisu makin tak elok, mungkin nanti bertambah buruk. Atau barangkali juga akan barulang menjadi elok, seumpamu barulangnya model Galembong menjadi Sarawak di kota. Mungkin, dan itu serba mungkin. Sebagai makhluk budaya nan tagak di garis edar modernisasi, itu satu taseret. Dan kalau ndak nemu pai tinggal surang. Ambo, Anda, kita, bahkan siapapun orangnya mesti kena yellow. Setidak-tidaknya terguncang mati di dalam keraguan. Secara sportif diakui bahwa kita kini sedang di simpang keraguan. Kita berada di jalur transisi. Sikon ikolah yang menyebabkan kita kadang-kadang menjadi munafik. Coba lihat. Kita membangga-banggakan rumah Bagonjong. Di mana-mana Bagonjong. Sejak dari gapura gerbang desa, taruh kepada kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel dan restoran, sampai pun gerobak sate Bagonjong. Tapi dima orang kini nan membangun rumah Bagonjong untuk tempat tinggal. Dima. Bahkan nan basuo rumah gadang lama diruntuh berganti di rumah batu. Kenyataan kan? Di kalangan masyarakat modern kini nangko, kita tamui beberapa sikap sumbang orang awak terhadap doktrin adat. Sikap nan mesti dipertimbangkan kembali. Antara lain, ada sekelompok orang. Golongan iko nampaknya ahli dalam adat. Pengetahuannya dalam, papatahnya lancar, penjabarannya padat. Pidato pasambahan Mbak Ayai dia isi tambo apa dimuncul. Adat pasani syarak pasani kitabullah mukasudnya macam kok. Nan itu bak nangko, nan iko bak itu. Kalau didebat namu apa tagang religia dan ini mesti menang. Tapi kalau dibawa ke forum resmi beliau anggan. Boleh beraja, tapi berukun masyarakat petando berupu. Sediukan bare secupak pisau sebilah berkain bahaya hitam dan lain sebagainya. Kesudahan timbul kesan dina muda-muda kalau mama itu kusam pilih ceke kesan menimbulkan antipati sama sekali. Taruhlah karena itu haknya, tapi nan merusak banyak ialah ndak nampaknya kebesaran adat di pribadi orang cedek pandai. Tutua kato perilaku karenah dan galagatnya menyimpang jauh dari falsafah adat dan luhur, ndak sinkron antara perkataan dan perbuatan. Sama aja Tuan Sudong Ogranya ulama Pelando. Beliau alim tapi imannya kosong, amalnya ampuh. Beliau rusak dan merusak, hilanglah citra Minang di medan pergaulan umum. Itu cie. Ada pula suara ekstrim dan murtad. Kebanyakan dari kelompok intelektual. Katanya macam kok. Untuk apa Minang? Untuk apa adat-adatan? Toh kitulah melebur dalam satu wadah kesatuan nasional. Itu hanya loyal ke undang-undang, bukan kepada aturan-aturan relatif primitif. Kampung halaman bukan hanya sabat ombak nambah dabu ke Sikilang Ayabangi atau antara durian di Tekuk Rajo ke Sialang Melantak Basi, tapi antara Sabang ke Maroke. Seluruh suku-suku di Indonesia aku sama, kebudayaannya sama, kita sama-sama banawang di bawah Garuda Pancasila. Namun beliau tidak berani menghapus sebagian kalimat di kaki burung Garuda itu. Coba rubah Bhinneka Tunggal Ika menjadi Ika sajunan artinya satu. Untuk apa Bhinneka cantumkan? Barangkali ini lupa bahwa Bhinneka nambah lain-lain itulah yang dituangkan menjadi cie. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika
adalah yang banyak disatukan yang satu dari yang banyak dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Begitu kan Om? Salah kaprah dalam pemahaman. Kemudian ada pula nang ulama. Beliau berpitua. Doso gadang mentaati ajaran adat. Adat itu buatan orang musyrik, orang-orang Hindu dahulunya. Sebagai Muslim kita hanya wajib berpedoman kepada Al-Quran, kitab dan mengandung peraturan hidup dan kehidupan umat. Tinggalkan adat kalau nak namu menjadi kafir. Kebetulan ada seorang remaja yang bertanya ke Buya. Saya tanya, jadi menurut pendapat ang, orang Minangkabau ko lah kafir sedalahnya. Wah, beliau berang bukan main. Dan dibangikannya dek karena dibawa ang tadi. Ambo kulah tua dan ambo bagalah, tahu ang? Katanya. Beliau tidak menyadari bahwa waang itu artinya anda dalam bahasa Indonesia dan anta dalam bahasa Arab. Tak patut sebenarnya berang. Dan gala itu tak lain dari panggilan kehormatan menurut adat. Bukan dari agama atau sultan menyutan tuh. Ya dah. Sesuatu yang lucu memang. Tapi lucu dan tidak menggalakkan. Batangnya dirambah-rambah, buahnya disapa-sapa. Kemudian bersuah puluh dalam masyarakat awak orang-orang yang fanatik butuh kepada mimpi. Jadi kebalikan dari yang tadi. Bahwa seluruh tata krama, norma-norma, hukum dan apa saja yang digariskan adat adalah sesuatu yang tak boleh dibanding, sesuatu yang mutlak. Siapa membantah kekanai kutuak bisa kali, kata hendak berpucuak ke bawah, hendak berurek di tengah dari kumbang, atau ke bukit hendak dapat angin, ke lurah hendak dapat air, ke padang hendak dapat rumput, bagantuang hendak bertali berpaku jawang awak. Pendeknya asah dikatakan adat layo tu turui, usah masih banyak tanya, kerajokan saja. Kalau waduh perlawanan adat bersyarat dalam hukum, maka tinggalkan syarat pakai adat. Alu agama tidak diturut kalau tidak dimakan pasti. Itu sebabnya mereka perai sembahyang dua karena tambah penyembahan sudah. Berapa banyak hak anak yatim diperkosa. Peninggalan almarhum ayahnya diberikan ketemanakan karena pusaka turun dari mamak ketemanakan, bukan dari ayah kepada anak. Tidak peduli. Peraturan apapun disanggah demi tagaknya adat di negara. Rupanya bagi golongan itu syaratku bahasa adat bukan adat bahasa syarat. Nah untuk tidak. Kebalikan dari yang tadi, bersuah puluh rombongan adat fobia. Mungkasunya adat fobia ko ialah alergi kepada segala nan babaun Minang dengan alasan dan kurang jalek. Mereka berpendapat, indah cie je nang kelok ada orang awak ke do. Aturan adatnya adalah ajaran lapuk peninggalan zaman bawah. Sistem matrilineal produk manusia-manusia primitif, hukum perkawinannya biadab, pusaka tinggi memperkosa hak laki-laki. Upacara seremoninya batele-tele. Orang awak susah diatur, sombong, egois, usil, sempilik dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Hal-hal ikolah yang menyebabkan mereka malu jadi orang Minang. Di perantauan awak semua awak mengecek yo cara orang, walau lidah Padang jale yo. Siapa bilang gua orang Padang? Tidak ada saja itu. Aku ni orang Indonesia ni. Oh, parah. Rumah ranggayang lah runtuh di kampung. Di tempat patuh yang baru tahu. Tidak, aku dah tahu awak. Kadang-kadang mereka dojo nembalin duang di balik namu. Maka batukalah Suardin ke Suwarno. Aduh, gadis tetangga ambo nang takwi bana ketahuan orang awak. Namanya gagah. Dian Permatasari. Ya, Dian yo. Pajaku mengaku orang Manado. Padahal ambo tahu bana nama asli. Namanya Rosdiana ke pajaku. Si Rosdiana ku anak Sultan Parmato mandehnya Saripah. Kini Dian Permatasari. Boleh coba dak sosoknya. Tapi aneh bin ajaib. Jangan cuba-cuba mengatakan mereka kundak baradai nama membunuh. Sebenarnya di hati teteknya tetap mencintai Minang. Kalau PSP main di Senayan, tagak di Padang walaupun kalah. Kawinnya tidak bersuntiang dan di kamarnya tergantung almanak bergambar Ngaresiano. Mereka mengagumi Minang dengan segala keagungannya. Benci tapi rindu. Itulah kriteria yang paling cocok untuk si Padang macam itu. Kasihan. Nah, ikonan terakhir walau bukan yang paling akhir. Kini orang berabuk juga lah datuk. Ke kampung pulang baondoh baralek begadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat, dihadirkan wartawan. Mahujan belief tukang foto baik pun kamera syuting film video. Pakaiannya jangan kata galai.
lagaknya Allah Rabi mengalahkan Pangeran Charles dari Inggris. Bila didainya pun banobatkan jadi bundukan. Tapi apa nan tajari sesudah lapiak baguluang kami. Tanpa batingga bapailah jorang kampung. Balun diketahuinya lantak supadan pesaku tinggi, kenal pun alun jua anak buah rombo rakyatnya. Beliaulah cigin naik sedan menuju ranah perantaman. Tinggallah Minangkabau di lampuk kabut Rodauto. Tapana anak kemanakan mencelik pengulupai entah kabilo ke pulau. Apa sabananya dan dicari beliau? Tua, kemagahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titelnya nan baliri di ujung di Pangkanamo, atau sekadar menunjukkan kepada koleganya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau Datuk itu lain melihat mengong warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau ke Batandang ditandangi pun susah. Alun ke mampir ke rumahnya Anji yang dipagala menyala. Pembantu mencogok di balik kaca sambil bersorak. Enggak terima tamu, bapak lagi tidur. Oh, nah. Diundang memperketukan kampung, beliau sibuk seminar lokakarya. Nak bincang-bincang soal adat, jangan diarok. Jangankan kami jadi tambok, basuh awak pun beliau ndak habis. Keciknya bayi-bayi imbauannya pati atau om bukan inyak sebagai lazimnya ke penghulu. Lawa. Laleso padi di malam di Medan. Dun sanak kemanakan para pendengar. Dari seluruh kepincangan-kepincangan yang kita kutipkan tadi dan menyebabkan rapuhnya kepribadian sehingga menjurus kepada kemunafikan hanya bersumber dari satu faktor tunggal, yaitu ketidaktahuan kita tentang falsafah adat Minang secara utuh. Atau memang tidak mau tahu sama sekali. Itu saja. Adalah sangat ironis kalau kita tidak sampai kenal dengan sesuatu yang kita miliki. Macam mana pun kita punya gaya hidup sendiri, punya kepribadian sendiri sebagaimana orang lain punya cara surang-surang. Maka seyogianya lah bunga daerah kita lambuak dalam memperindah taman kebersamaan nasional. Bisiko tuahnya bangsa Indonesia. Sebagai warga Minang kita tetap berada dalam orbit peredaran budaya adat. Oleh sebab itu mari kita kaji. Atau mari dikaji ulang falsafah yang tersimpan dalam endapan ajaran adat itu sehingga kita menjadi insan-insan budaya yang konsekuen. Dan indak munafik tapi juga indak fanatik. Pada pokoknya adat adalah hasil konsensus yang diundangkan. Adat tak lain dari kumpulan arsip keputusan mufakat nan babua cinta buliah di palungga buliah di hari. Terkecuali hukum-hukum Allah nan absolut nan babua mati tidak bisa dibuat. Adalah hak kita bersama untuk menseleksi poin-poin nan tak sesuai di zaman. Kitalah nan kemencuci membarasiahkan. Kita nan kemenajin manareka sehingga kain menjadi bebaliak baru. Dan inyo akan baru taruh hendak kau usang-usang salamu kita namun memakai. Itulah nan dimungkasui kain dipakai usang, adat dipakai baru. Mari kita tinjau bersama-sama. Kita rubah, kita pugar, usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi. Dan tentu saja menurut prosedur dan balaku, yaitu musyawarah dan mufakat. Bampala piak balayo daun. Bayo iyo jemamak batido-tido joka manakan mencari bulet dan sabolong picak dan sakit. Kalau lah salun lah sepatui lah sepandang sekiro-kiro lah sangkit sejenjengan setanai selatakan, indah adole murai kebecicoran tengka badatiak baru di sinan cupak di sepatu. Barubahlah kini tapian di ayah gadang lahnya dari ayah gadang itu adalah satu mufakat. Makanya tolah kini bahwa kita tidak boleh mentafsirkan secara harfiah pepatah yang mengatakan adat nan tak lakang dek paneh nan tak laku diucap. Kalimat itu bukanlah memfatwakan adat itu kaku, mutlak, indak berubah. Bukan itu maksudnya. Tapi sabaliaknya. Nan lakang ditimpa paneh nan lapuak dirandam hujan adalah benda mati. Batu menjadi rata dek paneh bahkan pecah-pecah karena perubahan cuaca. Konon di pulau tunggu mati tengah padang. Tapi kayu tagak, kayu hidup nan rimbun rampak indak kalakang-lakang walau baalah pani hari dan indak kalapuk-lapuk salabi apapun hujan turun antah ke bumi labalipet. Apa sebab? Karena inyo hidup. Jadi sebagai kebudayaan, adat Minang itu hidup. Sesuatu yang hidup akan bergerak seirama dengan gerak perubahan lingkungannya. Nah, kok iyo adat lah dicici akan masuk. Nan mana jangka. Adat awak buruak baa buruaknya. Tantang dima rusaknya apa nang dibarui. Ayah karuah kailia dima ke gajah negeri barang. Cuba diusua di pareso di tapak jalan kaulu entah ke matang malah patah.
Atau mungkin juga dikatakan paja ndak panggalak awak menjijai dan tak pandai. Oh, dikatakan adat kita rancak tunggu, barancak. Mungkin dek silau kilek kacau disangko insan bakarang diuji ditulak tukang. Lain ndak kata kesuat. Alah yakin bana ndak kementak. Kemanakan tidak. Dalam menerima ajaran syara, itu bersifat sami'na wa ta'na. Didanga, kemudian dikerjakan. Tapi dalam menerima ajaran adat, tarimo dulu sekelantar. Sesudah didanga, dinokkan, ditimbang, dibandiang-bandiang, disimak, dikaji-kaji. Mesti ditampi, diindang tarikh, dipilih hatah, ciek-ciek, bersisiah, bareng kedadak, disindanlah baru dilapatkan. Kata yo atau kata tidak. Silahkan manggu atau menggeleng, silahkan menilai. Karena itu adalah hak asasi Anda yang tak bisa dikecualikan. Jadilah, bangku dan sanak-sanak penanda. Dek pita bagu luang taruh kue, dek masuk batu tayu. Rupanya ibarat berjalan lah nak tidur di perantian, bakato lah nak sampai batu sudahan, maka tujuh lah kita. Hanya itulah saja yang dapat kami hidangkan dalam kesempatan ceramah ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan tadi berguna dek orang yang mendengar, bermanfaat dek ambo yang menyampaikan. Sekadar itulah sumbangsih kami. Kata nu cinta judun sanak keganti pembalik kasih tanah Minang mengadangkan. InsyaAllah akan kami susulkan sambungannya pada produksi yang akan datang. Mudah-mudahan. Akhirnya sebagai penutup, tarimalah salam dari Balerong. Banyak siriah di tengah balai, sekitu saja dicarani. Banyak orang yang jadi pandai, sekitu saja dari Allah. Tak lagi kurang dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dengan gerak dan izinnya jualah kita dapat bersua balik melalui kaset ceramah adat seri kedua ko dan berjudul Kepribadian Minang. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada pemimpin besar kita Muhammad bin Abdillah, seorang yatim piatu dengan 1000 keprihatinan, penuntun umat dari alam dunia nan fana kepada darul akhirah nan abadi tiada batik. Selanjutnya salam sejahtera kepada wangku-wangku, ibu-ibu, dunsanak-dunsanak dan anak kemanakan para penggemar Balerong dimanapun suara kami dapat diterima. Kepada paduka sekalianlah kami antarkan ceramah sederhana aku dengan harapan semoga perbincangan kita tentang adat Minangkabau dengan seluruh pantulannya akan dapat merupakan saranggeh ujung rantian kayu dalam gemuruhnya gejolak api pembangunan di bumi Indonesia tercinta. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Adapun kemudian daripada itu, pada ceramah kaset lalu lah kita cuba menerjemahkan isyarat-isyarat nan tersimpan dalam tutua bahasa sebagai alat komunikasi langsung. Baik tujuh hikmah nan tersirat pada teknik konstruksi rumah gadang. Dan saketek disingkupkan pula perbedaan dasar antara sile awak jo seni belah diri orang lain. Baik itu pun falsafah bermain alang-alang. Agaknya peninggalan-peninggalan budaya nan berbentuk non benda itu lah bercerita panjang tentang kepribadian Minang tempo dulu, sehingga baunnya semerbak sampai melintasi daerah perbatasan. Lebih jauh kita menampak seolah-olah lukisan tadi sengaja diabadikan sebagai contoh jotuladan kepada anak cucunya, kepada kita dan keturunan sundik bersundik, untuk menjadikannya landasan sikap dalam hidup bermasyarakat. Namun kita menyadari bahwa nanti di suatu masa orang indak lai menyukui gaya bahasa klasik dan kurang komunikatif. Mungkin isu rumah gadang hanya akan ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau di Kebun Bunga Bukit Tinggi. Jurus-jurus silik Minang dan unik tinggal sebagai gambar-gambar mati dalam cerita komik. Dan kalau ada orang yang berminat menyusun karya tulis tentang Minangkabau, silahkan datang ke perpustakaan Leiden di Eropa. Catatannya tersimpan di deretan buku-buku tentang Mesir kuno, tentang kota Memphis dan Tebe nan tenggelam,
juga tentang binatang-binatang purba yang punah dari permukaan bumi. Apa boleh buat? Roda sejarah memang tak dapat ditahani je tapak tangan. Hilanglah nama nang hilang. Biarkan hanyut nentara puang, tapi roh adat mesti dipertahankan. Apabila padam kepribadian Minang, padantanglah lonceng kematian Minangkabau. Tinggallah Sumatera Barat sebagai sarang yang pernah bapaungi dahulunya. Dengan kata lain, anak-anak kita isu tidak berhak lain mendakwakan diri sebagai orang Minang. Tapi saya anak Indonesia kelahiran Sumatera bagian Barat. Kenapa begitu? Sebab hakikat Minang itu bukanlah hasil seni, bukan wilayah dan juga bukan keturunan. Inyo adalah berbentuk kultur, peradaban, sikap hidup dan memantul dari doktrin adat itu sendiri. Ya, tergantunglah kepada generasi kita kini. Apakah tungkai estafet itu akan ditaruhkan atau kedilipek sampai risiko? Apa kita bersedia menjadi angkatan pengkhianat dan menggelapkan amanah? Apa kita lah siap menerima caci maki sumpah serapah di belakang hari? Apa kita relakan adat di kubur sementara kita melestarikan kehidupan gajah, harimau sampai biawak sekalipun? Jawabannya ada dalam dado kita surang-surang. Angku-angku di sana penangah. Pada kesempatan ceramah kini nangko, izinkanlah kami melanjutkan membaca bahasa-bahasa sandi dalam wujud kreativitas orang Minang. Kita pilih nantasera, kita rangkai, kemudian dikonfigurasikan menjadi suatu bentuk dan bisa dicaliak secara konkret. Adapun objek yang kami pilihkan ialah fungsi surau sebagai sarana pendidikan formal dan informal, dan latar belakang tradisi merantau bagi orang Minang. Nah baiklah, de utang bahan sua mengkolansai kato basabui mengkodape akan kita masuk saja kepada pokok perbincangan. Didulang sedulang lai pendulang ameh bangkaulu, diulang saulang lai penyambung kaset nan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian nan tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita nan memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta pembagian tugas nan terpisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua, sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak, dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil, karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan, sedangkan kewajiban tak seimbang. Dalam konteks itu, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, dan kasadonya itu lah lama dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, ndak ke menyewa, ndak ke mengontrak. Seluruh hasil harta pusaka makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa le wanita di tanah beradat kau.
hanya satu nan tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusana kemanakan, namun kato putih hado di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Dia pun kunci ado di pinggang, tapi rangkiang indak ke dibuka atas perintah siapapun kecuali suruhan mama. Sabaliaknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama ndak boleh seleluaso mengambil padi sabalun ado persesuaian dari bundo. Orang padusi ndak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alun katagak kalau para bundo kandung sepakai ndak menerima. Baik itu sepanjang adat di pusako. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya bundo kandung selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif nan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja ada restu dan pertimbangan sang ratu bundo kandung. Nah, angku-angku di sana pendengar. Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian angku-angku akan kami ajak menyelusuri radius kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga, baik itu pun dalam masyarakat kampung dan negari. Pada pokoknya seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai fungsi rangkap. Fungsi yang mengakibatkan tumbuhnya ampek tanggung jawab dalam wewenang yang berbeda. Pertama, fungsi ayah sebagai baban langsung dari hukum Islam. Bahwa ayah memikul tanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya dan meliputi tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Inyo wajib melaksanakan tugas-tugas kebapakannya sampai menghantar anak-anak dewasa. Dan padusi sampai bersuami na laki-laki sampai mampu hidup mandiri. Di samping fungsi ayah, juga fungsi mama sebagai pengamalan dari ajaran adat. Mama punya tanggung jawab moral memimpin anggota kaumnya sepanjang bateh-bateh dan tagarih di pusako. Mama akan menurukokan sawah, membukakan hutan paladangan, membangunkan rumah gadang, kemudian mengatur pemakaiannya. Dalam hal itu, beliau bukan bakarajo surang, akan tetapi dilaksanakan secara bergotong royong antara seluruh mama-mama dalam kaum dan sifatnya insidental. Sedangkan tugas-tugas mama secara pribadi adalah mengatur hal-hal dan bukan material. Seumpama menjaga kerukunan rumah gadang dan penghuninya terdiri dari beberapa unit keluarga. Katakanlah mama berfungsi sebagai koordinator rumah gadang dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Seandainya ayah dari kemanakan-kemanakannya atau orang Sumando tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, disebabkan lamah atau bacarai umpamanya, maka fungsi ayah diambil alih oleh mama. Dunsana kemanakan tidak ketelantar, biayanya dari haratu pusako dan mama-mama akan menggarapkan sawah secara kolektif. Dengan itu berarti tersedia dua figur penyelamat dalam satu keluarga, yaitu ayah dan mama. Kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada fungsional lain, sehingga jaminan kehidupannya mutlak terpenuhi, biar kehidupan material ataupun kehidupan spiritual. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ratapan anak yatim di tanah Minang. Anak piatu dan kematian mandeh hendak menderita di tangan ibu tiri, sebab si anak akan diasuh di rumah gadang oleh padusi-padusi dalam kaumnya. Nah, dunsana kemanakan pandangan. Kalau tadi ada dua peran yang dimainkan seorang laki-laki di Minangkabau, yaitu peran ayah dari hukum Islam dan peran mama dari hukum adat, maka ada satu peran lain yang bersumber dari undang, yaitu tuntutan kewajiban kepada masyarakat lingkungannya. Setiap orang mesti berpartisipasi terhadap masyarakat kampung di mana tinggal. Memelihara kerukunan bersama sebagai satu kesatuan warga dalam wilayah jorong atau desa. Membangun sarana-sarana jalan, irigasi, pendidikan, rumah ibadah, sekolah, dan apa saja kebutuhan yang bersifat umum. Elok rumah dek tungganai, elok kampung dek orang tua, elok nagari dek pangulu.
Nah, orang tua nan dimungkasi di siko adalah kepala desa dan stafnya adalah mamak-mamak di rumah gadang tadi. Di tangan mereka lah terletaknya kerukunan dan ketertiban masyarakat kampung. Tapi Allah kok selesai tugas dengan 3 tuntutan kewajiban tadi. Alun naik. Masih ada ciek lain nan kadikako. Apa tu? Yaitu wilayah na lebih luas, ialah negari. Negari nan kalau kita jabar ke lebih luas lain yaitu negara. Seluruh potensi harus dikerahkan. Apa nan ada di derma baktikan untuk negari atau untuk negara. Iyo dana, iyo tanago, fikiran, waktu dan lain sebagainya. Pendeknya tidak satu pun orang nan bebas dari tugas-tugas kenegarian. Bajalan mairi yang bayi wa maisi. Patah batungke buto bairi. Sadonyo mesti talibat. Tentu saja sabateh kemampuan surang-surang. Angku-angku di sana pendengar. Sampai poin tanggung jawab tadi termaktub dalam sebuah pantun pepatah nan berbunyi sebagai berikut. Kaluak paku asam balimbiang, timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah nak rang sarwaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Anak dipangku. Dalam arti harfiahnya si anak menyatu jo diri ayahnya secara tunggal. Kok lari tabau lari kok jatuh samo tarau. Patah sayuk batungke paruah nan anak di gungguang juo. Entah kok tanah latas sirah itu wak kata orang nan tinggal. Maknanya tanggung jawab mutlak jo Tuhan betul betapa. Kemudian di samping memangku anak, kamanakan dibimbiang pulau. Membimbing adalah menuntun tangan orang sambil berjalan. Mungkasuiknya mengarahkan kanan bahaya. Membawa kenan bana menunjukkan di malawi ensati rantau nan betua. Nanti kalau lah tiba di jalan data, kabui tarang hujan lata dua maku kemanakan dilapeh-lapehkan. Disuruh melangkah surang diriangkan dari belakang dibari pituah dari Jawa. Barangkali sistem iku ada persamaannya dengan semboyan pendidikan nasional kita, yaitu Tut Wuri Handayani. Kini anaklah dipangku. Kamanakanlah dibimbing, maka orang kampung pun dipatenggangkan. Tenggang adalah kata-kata Minang nalah di Indonesia kan. Menurut arti aslinya, ialah kira-kira sama jauh sahu, perbuatan atau karya macam tu. Tidak dapat bertenggang, artinya buntu segala usaha. Mempatenggangkan, membantu, menanggulangi. Tenggang rasa pengertiannya toleransi. Orang kampung dipatenggangkan yaitu usaha na hidup surang. Ciptakan pemerataan sosial. Hilangkan gap antara si kaya dan si miskin supaya jangan timbul keresahan. Keresahan na menjadi pangka bala gangguan Kamtibmas. Kok tumbuh hawa di lereng agak itabi yang jangan runtuh bukit jangan sampai ke panesan agih lalu waya nak tajuk. Usah bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambo kanai miangnya, dijuluak kanai gatahnya, dipanjek kanai durinya, kesudahannya diparun dah orang lalu. Nah, bak apulo caranya menenggang negari jan binaso. Tanah sebingkah laba punya rumput sahalai laba miliak, tapi malu nan alun babagi. Rimbo dipancang untuk parak, rawang dipetak untuk sawah, tepian laba untuk pandam laba tantu, tapi rasa kepentingan basamu punya orang senagari. Caro basuku tagak di suku, caro banagari tagak di negari. Kok malu di atas hino di baruah, takajui di mudiak tagamang di ilia, mamak di pintu utang kemanakan di pintu bayar. Oleh sebab itu, indaklah mudah menjadi orang Minang kok. Sulit. Tanggung jawabnya luas dan rumit. Babannya barek gayut bagayut. Kapalo sarik berjunjungan bau barisi keduanya suuk kida menjinjiang pulau. Tapi itulah resiko sebagai pemimpin. Pemimpin dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya dek manusia dan dipimpin, ditanya dek Allah yang memberikan pimpinan. Sadonya mesti dipertanggungjawabkan kini ataupun iswa. Para penangan kami hormati. Banyak orang yang berpendapat dan kadang-kadang ada juga keluhan dari dalam bahwa orang laki-laki di Minangkabau terlampau diberi ibaban. Sehingga timbul ucapan sinis dan mengatakan laki-laki dijajah wanita.
Atau ado nambai buati. Semalang-malang nasib orang adalah nasib laki-laki di tanah Minang. Tak ubahnya bak buruh kontrak di tanah Delhi. Sepanjang hidupnya disumbangkan untuk perusahaan sedangkan milik pribadinya ditiadakan. Diramunyo kayu karimbo, dialahnya batu ang yuanau. Maka tagaklah rumah gadang Gajah Maharam dan Salanja kedua balari sepakiak budak maimbau salayok ubin Malayang. Selesai rumah dibangun, maka antrilah kemanakan ke biliknya surang-surang. Sedangkan bagi si mamak dan bajari hendak ada lantai dan baladia. Beliau baganjua turun ke janjang menuju rumah Hamak Raja. Tiba di rumah anak rasa menompang. Sebab awak tinggal di pusaka orang. Kedudukan sebagai tamu ndak dapik bak kata surang. Bajalan menapi-napi, malangkah magak-agak. Kok rapik mamak rumah lah orang pulang. Maklumlah awak orang Sumando. Orang Sumando dan Bak Abu dia tunggu. Nyampang tiba hujan sadabak nyo datang ngangin sadarok bakiki Sultan Tabangambua. Yo kok rago tulang lai kuai, saku kok lai sadiang boneh badarai galak itu. Tiba masonyo daun rogek batang lacondong, tampua indak bagatah lai, mako diguluang baju di pabunta maretek kaki turun janjang, kasurau juo kesudahannya. Di pangkua sawah kemanakan, di lambuak tanaman kareh dituga tanaman mudo nan dapek anyo makan di dangau. Asianyo pantang dibawa pulang sebab itu pusako tinggi tacalo bana dalam adat. Batanam di sawahan baladang di parak bini tibo mamak dibagi-bagi sebab haratu pusako orang kasudahan kalapau dimakan kanyang. Maka kesimpulannya, orang laki-laki Minangkabau hidup tak bermiliat. Hubungan jo anak indah akrab, tabateh jo dindiang adat. Harga dirinya hilang, status sosialnya kabua dan inyo hidup tanpa harapan dan tanpa jaminan hari tua. Nah, untuk mengembalikan harkat kemanusiaan itulah mangku inyo marantau Jawa kawin jo padusi orang lain. Di negari orang inyo menemukan kembali miliknya nalah hilang. Inyo membangun rumah tangga dan dirinya sendiri jadi tuan. Nyo mencari jabatan surang dak ada orang ke Managuanya, dak ada orang ke Mengumando. Nyo makan barang anak indak mituo ke Maupe atau pembayan ke Menyindia. Di rantau ndak ada urun sanak ke Mausia, ndak ada ke Manakan ke Menggaduah kok tibo mamak jadi tamu. Nyo hidup bebas tanpa basa-basi, tanpa kata pemanih dan memuakkan. Di sekolah baru taraso jadi orang. Jadi pada hakikatnya, orang Minang merantau adalah pelarian. Merantau sebagai pernyataan protes terhadap struktur adat, sistem masyarakat dan senjang penuh kemunafikan. Merantau adalah manifestasi dari pemberontakan dingin kepada aturan kaku, aturan dan dirinya sendiri tidak mampu merubahnya dari dalam. Kini timbul pertanyaan. Iyo ba itu? Kok kaji ya? Batua ko orang awak merantau adalah hijrah dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat peradaban. Iyo ko orang Minang maranyu pai merantau ulah dijajok di nagari. Kalau kami ke menjawab pertanyaan ko, maka kami mengatakan indah. Indah begitu. Tapi batua ko orang Minang lah menciptakan kekeluargaan patrilineal, yaitu kekeluargaan yang bersifat ayah anak, dan meninggalkan matrilineal kekeluargaan mamak kemanakan. Jawabnya secara praktis iyo, tapi secara ideologis indah. Apa alasan kami mengatakan begitu? Tradisi merantau lah mendarah mendaging bagi orang Minang sejak siswa. Barangkali ikulah salah satu warisan tertua dari nenek moyang sebagai suku petualang di daratan Asia. Pada mulanya merantau antar nagari atau antar luak di Minangkabau. Kemudian berkembang ke daerah tetangga, ke Jambi, ke Riau, ke Mandailing atau paling jauh ke Bengkulu. Sesudah Perang Padri makin berani. Lahado namuju barang ke Pulau Jawa sampai menjalang Japang Masua. Waktu itu sifatnya baru rantau musiman, yaitu hendak membawa keluarga dan sekali setahun pulang. Hari kepuaso tiba di rumah habis, 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 habis,
Tapi lewat tahun 50 terjadi perubahan total dari bantuan tradisional kepada cara yang lebih maju. Mungkin akibat pengalaman baik masuk Malaysia ditambah masuk Jepang juga darurat, maka sesudah terbuka perhubungan orang awak lingkup kabut karantau membawa keluarga. Sehingga kampung Langang Nagari tinggal orang lah habis merantau Cina. Keadaanku bertambah parah sesudah Nagari bagolak tahun 60-an. Kini ko labasera anak Minang maunyi Nagari Laweh antara Aceh Irian Jaya. Bahkan sampai ke Brunei ke Malaysia. Iduit rukun je penduduk asli ditampai inyo ingguk mencakam dengan berbagai profesi jalan iduit. Tidak saja di kota-kota gadang, tapi sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung, di pasar, di kantor, di pabrik, di oto, tapi jarang dan di sawah atau di ladang. Kita balik ke pokok persoalan. Akibat dari pengaruh lingkungan, ditambah dengan kondisi dan jauh dari campur tangan pusako, nampaknya kehidupan di rantau praktis di luar ikatan-ikatan adat. Unit keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan dunsanak je kemanakan lah membantu keluarga bebas pulau bersama orang Sumando. Kok lai tandang batandang basuo masu warisan, sifatnya sekadar silaturahmi. Satu kenyataan bahwa lah terjadi pergeseran dari bantuan matrilineal kepada bantuan patrilineal secara umum. Akan tetapi, siapapun tak dapat membantah kalau di luar itu nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi. Orang masih tunduk kepada tata krama kekerabatan famili. Hubungan mamak je kemanakan tapaliaro bahkan tambah mesra. Minantu tetap digalai, daipa, babisan, basumando, menyumando, babako, babaki, tarui harago maragui. Baik itu pun cara kampung Panagari. Pernah pada suatu hari terdengar dialog antara ayah dan anak dan cukup berkesan untuk disimak. Itu sebagai bukti. Ada seorang laki-laki suku Caniago menyumando ke orang Sekumbang. Tinggalnya di Medan. Anak beliau bernama Ervan, sedang duduk di bangku SMP. Karena terpengaruh jua adat Tapanuli, maka si Ervan ko meletakkan suku di ujung namanya. Banggalah paja jo namo Ervan Caniago. Mencari kejanggalanku, maka ditegurlah dek si ayah. Ko pas Medannya kira-kira, Pan, kenapa kau pakai suku Caniago? Menjawablah si anak. Iyalah pula, ayah Caniago, aku pun Caniago. Sambil singin-sing yang badak dijalehkanlah dek si ayah. Bukan begitu, Pan. Sebetulnya suku kau itu si Kumbang. Bah, si Kumbang suku maknya itu. Iyalah, itunya pula maka suku kau itu si Kumbang. Jadi, ya Ervan si Kumbang, bukan Ervan Caniago. Nah, kalau begitu aku ni ikut maknya. Semua kalian ikut mak. Kenapa begitu? Ya begitulah cara adat awak. Kita ini Padang, Pan, bukan Batak. Nampak jaleh dalam dialog pendek iko bahwa kalaupun tinggal di rantau, namun adat indak ke dirubah. Inyo indak kemangklaim suku anak-anaknya menjadi suku pusakonyo. Satu harapan, mudah-mudahan adat Minang indak kepupui. InsyaAllah. Angku-angku sidang pendengar. Lebih lanjut akan kami kemukakan data dan fakta dan memperkuat keyakinan bahwa adat sebagai warisan budaya masih akan dipertahankan. Bahkan indaklah terlampau berlebihan kalau dikatakan mereka yang dirantau dan tinggal di lingkungan bermacam-macam kebudayaan lah mengamalkan adat secara murni, setidak-tidaknya dalam hal yang sedang kita permasalahan kini. Maaf, akan kami ambil contoh Jakarta. Baam ke Jakarta. Sebab nan pertama, daerah pemukiman orang Minang di luar Sumatera Barat nan terbanyak adalah Jakarta. Menurut sumber nan dapat dipercaya, saat ini jumlah orang awak di Jakarta mendekati 800.000 jiwa. Artinya dalam 9 manusia ciek Minang, atau kira-kira 23% penduduk Sumatera Barat sendiri. Pendeknya kalau dunsa nak pergi ke pasar proyek Tanah Abang atau sekitarnya, apa awak salah. Dijamin tak kesasih. Baik itu banyak orang awak. Sudah itu alasan kami mengambil ukuran Jakarta, sebab kami tinggal siku. Jadi faham mana situasinya.
Dan kami yakin bahwa suasananya indak kajauh berbeda jo daerah perantauan lain. Kita mulai dari memangku anak. Masalah iko rasanya ndak perlu le disingkukkan secara panjang lebar. Otomatis baban laba pikwa. Allah dirasuak menjariau, Allah dikasau laki ato. Batua menurut adat, syah menurut syarat. Kemudian tentang membimbing kemanakan. Walaupun indak ditawarkan, tapi kalau kemanakan datang minta bantuan lai batajuni ko. Apakah itu bantuan keuangan atau bantuan jasa? Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasu bakamanakan ndak kailang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakek sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan ke raja. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nan tak pulang-pulang, atau apa si buyuang sakit-sakitan tak barube, pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal lararan tentu yendak. Itu bantuan keuangan atau bantuan jasa, tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasu bakamanakan ndak kailang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakek sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan ke raja. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nan tak pulang-pulang, atau apa si buyuang sakit-sakitan tak barube, pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal lararan tentu yendak. Datang orang Sumando mengadukan anaknya ke rengkang dak tabantua. Rumah katanya gusur paja di lamar orang. Kadang-kadang melaporkan rumah tanggunya bersiarak, pedusi lah salah langkah paja nan bujang lah tarambau dan lain sebagainya, nampaknya lagi petanggulangi. Tiba surat dari kampung mengabarkan dapur leruntuh, sawah kane galodo, parak dikisah orang, pendeknya macam-macam lah. Aduh kalau mamak lagi pulang, kalau indak wesel malayang. Kalau nanari bayak bulan bayi, biarlah ke seumpuk bantai ko, rutin ko, lai. Pendeknya, asah lai pandai semua pandai. Tahu magak je menimbang, mudah-mudahan tak tangih dan tak berpujuk, tak tagamang dan tak berjawab. Ko indak panuh katih, panuh ke bawah lai. Tapi kalau berbisik-bisik aja mama, bermuti-muti judun sana atau ndak tersabit-sabit nama permaisuri dalam sore, itu berbayo kok. 2 hari 2 malam mama di Kesambini terjadi perang dingin di rumah tanggunya. Kesudahannya tainayo mama ulah di awal. Kanai kali. Pun pihak dari istri mama. Kok mailia seketik-seketik ke kemanakannya, pabialah. Rasa kurang pulau. Nyokok dapet, awak menjago-jagokan papa sedi, weh. Nyampang tibo mituo sekali-sekali bapadasokan gua. Jago makannya, lapihnya pulang. Papa tahu orang tua kalah. Arok je sawah, pabaya ibanda. Aku indah. Merutuk-rutuk ke suami. Biar awak saja nama nandehan. Ikulah ke dibantu, itulah ke dikirimi. Waktu kita susah, layuran nama dok, layuran matanya. Gawat, gawat. Sabaliaknya pula. Sabaliaknya dek dun sana. Tahu-tahu laju bini mama. Kok nang sanang bana hatinya ke beliau minta. Pasti gadang rarehnya, cayolah. Dak bahado di petik-petik tek cuma aja burung ketitiran kue ke dianya. Tapi kadang-kadang kan ganji aku awak. Bamusuhi Korea Pino. Pasti gadang rarehnya, cayolah. Dak bahado di petik-petik tek cuma aja burung ketitiran kue ke dianya. Tapi kadang-kadang kan ganji aku awak. Bamusuhi Korea Pino tu bau pe bahasa golo macam kan. Dak nak lebih bini. Lah tabulakang bana wak kini malang bana kalian mama. Kasudahannya parang ramuan. Mama juga nama nangguangkan. Masalah mempertengahkan kampung ko lai bana bama kan ko. Hampir tiap kampung ada organisasinya. Setidak-tidaknya bantu arisan. Biasanya di sini lah mencari dana.
Gadang kayu, gadang dahan tapi gengsi kalau tak ke satu. Tak kumpul piti berkirimkan pulang. Ada nan untuk sekolah, ada untuk madrasah, mix musaji, alat-alat olahraga pemuda dan lain-lain objek pembangunan. Ku ada orang kampung awak na lampu kuning di perantauan, biar atas sasa idui atau memecah buik merusak nama kampung, aiko bapusong samuikan ko. Patut dipulangkan, yo dipulangkan. Patut dipesuamikan, dicarikan orang walaupun baalah kecaronyo. Pendeknya ndak janjang kayu di kapiang dak air talang dipancuang si 20 masonyo. Guno kain pelampuk miang, guno pitih pelampuk malu. Itu sebabnya di antara beribu-ribu gepeng, yaitu gelandangan dan pengemis, nan barumah karate kardos nan maunyi kolong jambatan atau menyapi-nyapi untung rokok, alhamdulillah ndak sakari jua pun orang awak. Syukur. Ada nang ganji ya benar. Mantiko pemuda awak, nan karajonyo keluar masuk daerah hitam, tapi paling ndak sanang hatinya kalau basuh orang pedusi Minang ada di dalam. Walau inyo ndak kenal sama sekali. Pajaku mesti dihalaunya keluar. Ndak lantai angannya surang dilaporkan ke ketua. Senggonyo ndak buyah orang pedusi awak membuat cabuah. Sampai kini baik itu. Kok lai mana cek-cek tapi biasanya ndak ketahuan kalau ini orang awak. Nyo menyuruh hilang-hilang memakan habis-habis. Apa dasar sebenarnya tu? Karena si pemuda tadi tahu jua kamu? Bukan. Karena moral? Tidak. Sebabnya karena malu alun berbagi. Itu. Walaupun dirinya bagai limang dosu, tapi inyo ndak rela dun sanaknya membuat malu, nyo ndak sudi negarinya menanggung malu. Sedangkan rasa malu itu sendiri bapangka dari adat. Masya Allah. Ba itu jauhnya tahun jamure adat ke dalam dadonyo, sehingga kadang-kadang perlawanan logika. Mari kita lanjutkan mengumpul bukti bahwa macam manapun susahnya dirantau, nagari tetap dipertenggangkan. Ditenggang usah binasu, ditenggang 100 ju adatnya. Lah umum kita mengetahui, kalau setiap pembubaran panitia, laporan rutin dan mesti didanga adalah defisit keuangan. Panitia tekor. Apa karena pemasukan dan tidak mencapai target anggaran atau karena kampianan bocor? Itu daerah lah itu. Tapi lain halnya dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Sumatera Barat tempoh hari. Panitia apa lah? Urang tak heran-heran, kagum kita bangga dan pemerintah pun puas. Di mana kuncinya tu? Kuncinya antara lain dek banyaknya dana dan mencucu dari perantauan, di samping sumber-sumber dari kampung sendiri. Dan tentu saja kuat katam karena sapi, dek ketatnya pengawasan dan pengarahan dari Pemda kita. Itu ciek tu. Nah lain, ada satu gerakan sosial di perantauan, namanya Gebu Minang. Gerakan 1000 Minang. Gagasanku timbulnya dari Bapak Presiden supaya setiap warga Sumatera Barat menyumbangkan Rp1.000 setahun untuk pembangunan daerah. Lantas terbantulah Gebu Minang tadi dan dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat rantau untuk mengumpulkan dana. Hasilnya dikirimkan balik ke kampung. Nah, walaupun alun bajalan sebagaimana yang diharapkan, namun realisasi dari mempertenggangkan kampung lah nampak sih kok. Lah basuluh matuari begalanggang maturang banyak. Mari kita taruhkan kini. Dalam rangka halal bihalal tahun 86 lalu, Himpunan Para Seniman Minang Ibu Kota menyelenggarakan pagelaran seni yang berjudul Pekan Wisata Budaya Minang. Segala macam permainan rakyat dikeluarkan. Baik tujuh bazar dan menjual jenis-jenis makanan dan hasil kerajinan tradisional. Sajak dari nan klasik sampai nan modern ada. Pacuit ya, tandia ngalang-ngalang, silek, dabuh, teater, macam-macam. Taraga nak makan ketupik gelepaku, bubua kampiun, nampi yang jodoh dia, jari yang bertokok, sadonyo tersedia. Biayanya nak tanggung-tanggung, mak. Hampir 100 juta. Coba bayangkan. Nampak bana tabu dua sumangi waktu itu. Nan kayo turun jo piti, nan jadi uruh mauruh, nan bagak menjaga keamanan, nan ambil muka banyak jo. Pendeknya salapan hari, salapan malam, lamunyo bagulinsam di Senayan. Rasoka pacah istora tu duitnya. Sia nan takkan merasa bangga. Kalau alek itu dihadiri oleh menteri-menteri, para jenderal, gubernur, sampai ke bupati sadonyo mamak itu. Bintang film sambuah pengusaha jangan dikatakan lain. Tapi maaf angku-angku. Nan kami mengkasih mengabarkan iko adalah untuk membuktikan
Baabana dahsyatnya ledakan rasa rindu je cinta karena Minang. Keliru kalau ada nama pendapat orang awak merantau mau dandam. Omong kosong itu. Waktu terjadi tanah longsor Bukit Tui dan dinyatakan sebagai musibah nasional, para perantau dari seluruh tanah air secara spontan tanpa dikomando meresek saku surang-surang membantu dan sanak-sanak di kampung. Konon banyak dana nan tak kumpul mencapai jumlah 1 miliar. Alhamdulillah. Satu pernyataan dari papatah yang mengatakan, seciok ayam sadanciang babasi, mendapat samo beruntuang keciciran samo merugi, tibu delok baimbawan, tibu diburu bambawan. Bukti lagi bahwa nagari lai bapak tenggangkan. Banyak kemanakan. Terlalu banyak contoh-contoh yang menguatkan bahwa tabang gagak jo hitamnya bajalan raminang jo adatnya. Dimanapun bumi orang dipijak, langit orang dijunjung, namun bumi je langit Minangkabau ndak kalupo. Pernah seorang sarjana sosiologi menyebut-nyebut Minang dalam disertasinya untuk mencapai doktor. Antara lain beliau mengatakan bahwa orang-orang Minangkabau itu kuno, licik dan pelit. Licik itu cara awaknya galia mak. Pelit artinya sampili, ceke. Mendengar kata-kata nan tak lama dari si sarjana nan bukan Minang itu, orang awak heboh bak labah tegoyak sarang. Tasingguang bana puncak kadanya. Berang, banci, kutuak, sumpah, sarapah, babau menjadi satu. Macam-macam reaksi orang waktu itu. Dari golongan intelektual ada nama nantang berdebat di forum resmi. Orang-orang hukum mengatakan bisa dituntut di pengadilan karena itu penghinaan. Politikus menilainya sara, mengancam kerukunan dan kesatuan nasional. Para remaja berkomentar, pajatu seki hati ke pemuda Minang sebab cintanya ditulak. Nan pareman manggarega, dan sano laki-laki dia lapuak mencuang pajatu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan masalahku didiamkan saja. Nah, terlepas dari persoalan iyo atau indah, batua atau salah, nan nyato reaksi spontan itu bertolak dari harga diri, sebab barang yang dicintoinya dicacek orang. Seolah-olah orang awak ingin mengatakan, rai orang me country, kok rancak keburuak negari den manga-manga ke kau, kira-kira baik itulah. Angku-angku urusan nak pendengar. Berpedoman kepada kenyataan yang kita kemukakan tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa image yang mengatakan bahasa orang Minang merantau adalah pelarian, menyingkirkan diri dari struktur masyarakat yang tak manusiawi atau merupakan pemberontakan adat, ternyata bohong sama sekali. Suatu persangkaan yang tidak punya dasar. Orang laki-laki di Minangkabau tidak pernah mengeluh apalagi memberontak. Inyo tidak merasa dirugikan, malah sebaliknya merasa bangga dan bahagia. Kalau dikanari pikir-pikir, baik itu sare tugas dan disandangnya, tugas sebagai ayah, sebagai mama, sebagai putra daerah, dan bagi orang lain mustahil tangke sekaligus, maka akan timbul pertanyaan. Resep apa yang diberikan dan bagaimana cara mempersiapkan fisik, stamina dan mentalnya sehingga sanggup menjadi Superman macam itu? Jawabnya ialah mereka digodok di pusdiklat adat. Apa pula itu pusdiklat adat? Pusdiklat nan nambah mukasu ialah surau. Mulai umur 7 tahun anak-anak Minang diharuskan masuk ke pusat pendidikan dan latihan tadi, sampai kemudian siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Melalui pengawasan dan ketat, mereka diasingkan dari rumah. Makannya indak boleh dikanyangkan, laluknya dipapan, karajunya bagu balok. Moralnya dididik, juga agama, fisiknya dilatih bersilek, dan mentalnya diajar persambahan. Daftar kegiatannya kira-kira macam kau. Sesudah pagi-pagi sarapan jenis dingin, inyo menjalankan tugas-tugas rumah tangga sampai pukul 2. Sudah itu boleh bermain. Kok kabalang-alang, kok kabadomino, kok kababuru, terserah. Namun permainan itu adalah pelajaran dan mesti disimak maknanya. Selesai sembahyang maghrib, berkumpul di surau, mengaji. Sudah pula mengaji, turun ke laman surau, bersilek. Sebelum lalu ada lagi pelajaran cerdas cermat, yaitu parang pantun dan takutaki. Iko gunanya mempagali lidah tuh. Kemudian baru lalu di lantai bagaluang jokain saruang. Besok pagi garuntang puntang pulau kaya sumbayang baru pulang langsung ke dapur bersuo je nasi dingin. Itulah siklus kegiatannya sepanjang hari. Sehingga kalau dicaliak kepada padatnya jadual pelajaran,
praktis anak laki-laki tidak pernah merasa di rumah. Seakan-akan mereka sengaja dibuang dari rumah gadang. Kini timbul pertanyaan baru. Apa sabananya hikmah daripada pengasingan anak-anak muda macam itu? Nah, baiklah, kita bicara soal pengasingan. Setidak-tidaknya ada dua manfaat yang dapat diambil. Yang pertama ialah untuk tindakan preventif. Sebagai remaja martah, mereka tidak boleh berkenalan dengan sesuatu yang berbau seks. Untuk itu anak-anak yang serba ingin tahu itu tidak dibenarkan bagaimana jenis anak pusi. Atau mencari hal-hal yang bersifat mengundang fikiran kotor dan mungkin saja ditamunya di tengah-tengah keluarga. Kalau pergaulan bujang jogadih tidak dibatasi, alamat kata jadi penyimpangan-penyimpangan dan merugikan akhlak. Akibatnya pagar makan tanaman. Apakah itu mungkin, Mbak Datua? Sedangkan mereka sekeluarga. Kenapa tidak mungkin? Itu kerja mudah bagi setan jua bilih. Dia ulah bagi sia jua bagi esok. Lama-lama habis miang disambilu. Kesudahannya tabaka batuang serumpun kalam nagari jua esoknya. Tersebab bagalintin pintin taruh jua saham. Satu wakatu pungguang kapak kata jam jua. Trisno jalaran soko kulino kata orang Jawa. Cinta akan bersemi melalui pergaulan intim. Taro ndak ada niat. Tapi kesempatan ado bisa terambau. Urang kahutan ndak berniat pai baburu basuo je kijang patah. Pasti digungguangnya dibawa pulang. Sabaliaknya biarpun berniat ke mencilok tapi nan punyo indak talengah bisa orang kerja buruan. Nah, untuk menghilangkan kesempatan-kesempatan itulah mangkonya diasiangkan anak bujang lalu di surau. Adapun ajaran moral ala Minangkabau menomorsatukan kesucian akhlak tentang kesusilaan. Di antara salapan pasang kejahatan menurut hukum adat, sumbang salah adalah urutan paling bare. Bisa diancam dihukum buang kok. Sumbang salah itu artinya kejahatan susila. Makanya, ukuran martabat seseorang ditentukan sampai di mana kemampuannya membatasi diri dalam perilaku dan ada hubungannya dengan wanita. Perampok bisa dimaafkan, pembunuh dapat diampuni, tapi skandal seks tidak mungkin ditolerir oleh masyarakat. Baik itu sensitifnya masalah pelanggaran susila, sehingga bisa-bisa menimbulkan perang antar suku atau antar negari. Kalau kemanakan dari suatu kaum diganggu, itu berarti penghinaan bagi seluruh laki-laki di kaum yang bersangkutan. Dan setiap penghinaan akan dibaleh dengan cara apapun, ditanam tumbuh di kebuak gadang itu pepatahnya. Acok bana terjadi perceraian beruntun dalam dua suku bayi pabisan hanya berawal dari putuhnya pertunanganan. Sepele. Kalau kemanakannya diberi malu, maka kemenakan atau pemilih yang memperbuat akan diberi malu pula. Tak dapat jenang kasar jenang alui, tak taluk jeladiang joracun dan cakap mesti berbalik. Sampai macam itu bana tingginya nilai susila di tanah Minang. Maaf, barangkali kemanakan kemendace-dace mendengar satu berita bahwa terjadi perceraian di malam pengantin akibat anak daru tidak selamat. Seluruh kaum goncang. Disikulah dituntut peranan mama untuk bertindak sebijaksana mungkin. Kau dapat karih patah di saruang tidak tertebaik di negari. Cuekin aja. Itu sih masalah sepele, bagi bung yang sepele. Tapi bagi kami serius. Mau apa? Tuh. Kalau di daerah lain disediakan acara cari jodoh bagi muda-mudi, nan mendapat legalisasi dan perlindungan hukum adat, tapi di tanah Minang ikut diharamkan. Jangan cuba-cuba berkijuan matu jo anak gadis orang kalau sayang cukup piah nak ketemu Tapi ko iyo lah taraga kudo nak bapulano kabau laingin berpasangan acari selah piti banyak-banyak. Baik tu jo pihak nang gadis-gadis. Indak buliah palala, indak buliah galak marahai, indak buliah penduduk tengah janjang. Paliang cilaku petandang lalu pantang nak gadis perjalanan surang. Kalau budi lata singi hilanglah tuah di negari rancak dan tidak peguno lain. Dalam hal itu mama pun diperingatkan. Agak palia stek mato mak. Tu supiak manih lapang galak surang demu kecamin tu. Barangkali siriah lah patui perjunjungan. Bah itu waris dijawabkan orang dahulu. Antah kini tidak jalek kami. Tapi nan nyato, secara simbolis masih tinggal curiang di batu. Nampak pakai-pakainya. Saya lihatlah. Di antara 27 provinsi di Indonesia tercinta itu,
Barangkali Sumatera Baratlah satu-satunya daerah yang tak pernah mempunyai lokalisasi WTS. Mungkin saja barang kuado, tapi di awak indak pakandangkan, indak bapamerkan. Mari pertahankan lambang supremasi moral yang menjadi kebanggaan Ranah Minang. Itu manfaat dan pertama. Manfaat yang kedua ialah untuk menanamkan wibawa pribadi. Batu tu aja dun sanak pedusi atau jo kemanakan dan paralu-paralu saja. Mesti serius, tegas tindakan humor apalagi berkele-kele. Sada mengecek buang muka kena lain usah dipandang cek matonyo. Maka secara kejiwaan lawan mengecek akan menaruh hormat dan segan. Disitulah tumbuhnya kewibawaan seseorang. Tapi sikap semacam tadi akan sulit diciptakan oleh si calon mama disebabkan pergaulan nan terlampau intim di keluarga. Dikhawatirkan nanti inyo tidak bisa berfungsi sebagai pemimpin dan potensial di rumah gadang. Agaknya ikulah alasan timbulnya suatu etik bahwa seorang komandan tidak boleh terlampau akrab dengan anak buah, begitu juga antara guru dan murid. Maka untuk membantu satu kepemimpinan dan berwibawa mesti mampu mendisiplin diri, dan itu hanya bisa kalau pandai menjaga jarak antara yang dipimpin dan memimpin sehingga timbul rasa hormat tadi. Itulah yang dimungkasuk dengan mama disambah layar kemanakan disambah batin. Nah, kita taruhkan. Sebelum ke surau makan dulu. Makannya ndak baidang-idangkan dah. Ambil surang ke periwak sedang terjarang kalau paralu menyuuk sambil tagak pintu dapur. Itu dalam maknanya tu kemanakan. Kalau makannya ditatiangkan, airnya diisikan, diservis, dipadasokan, maka akan timbul rasa berutang budi dalam hatinya. Aiko babayo. Apabila seorang lah tamakan budi, rumi mengatakan nan bana. Lidah letai impi nan iyo tersabut indak nan indak tersabut antah. Ba'a kata Pak Hakim ke menukuk meja menjatuhkan hukuman. Kalau si terdakwa lah menanam budi lebih dulu. TV warna 24 inci letak berumbun di ruang tamu. Apa kata ibu? Tolong kata Pak, ibu Pak. Hancur keadilan dia ulah jasuh lah tamakan. Kau akibatnya kemenakan. Ingat bahawa mama juga adalah hakim di rumah gadang, hakim di dalam kaum. Oleh sebab itu, calon mama tidak boleh dibiasakan dapat servis dan membuat inyo lupa diri nanti. Tiba di surau, dibuka sore adoi guru beraja mengaji. Lah tamat Quran lanjutkan beraja tafsir. Beraja fikih, tarikh dan lain-lain cabang ilmu agama untuk baka dunia akhirat. Iko paralu, bahkan lebih paralu dari segala dan paralu-paralu. Ibarat suatu gedong, maka agama adalah fondasi dan manahan barik bangunan. Hotel batingke akan amruk di atas fondamen dalam sajangka, apalagi kalau tanahnya gaca dan batu. Tidak salah orang menampilkan syarak sebagai sandi berdirinya adat, sebagai batu laweh pananai tunggak rumah gadang. Suatu saat aratu akan membuat orang kelaparan. Pengetahuan akan merusak kedudukan, menyebarkan malapetaka kalau inyo inggok di pribadi si kayu, si cadiak, si pengusaha dan tak beriman. Itu pasti. Memang yang membatasi kemauan manusia itu adalah aturan-aturan. Sedangkan adat juga aturan dan negara punya aturan. Tapi aturan buatan manusia dihakimi oleh manusia pula. Manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Seorang koruptor akan bebas kalau kesalahannya tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Mampacarui pengulu tidak melanggar daik dah. Asah jana dua orang mendengar. Kok terdengar di kemanakannya itu yo bayi utang. Di suatu tampik nan romantis strategis, sepasang merpati sedang asyik mengembara di alam khayal. Nalayok malayang di salo-salo bintang angkasa luar. Tiba-tiba si Romeo mairik tangan si Juliet untuk singgah di bulan naga sabantah. Lantas Juliet pun capek bereaksi. Dengar ragu-ragu sambil bertangguh hanya berbasuh malu-malu. Manga aku dah nampak ada orang dah. Oh, nampak ada orang cuma nak ditakuinya. Ba kalau ndak berang, ba kalau ndak nampak, tarui. Maka runtuhlah suatu pertahanan terakhir sebab bentengnya dibangun dari batang pisang dan rapuh, bukan dari cor beton batulang wajah, bukan benteng iman atas jaminan Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesimpulannya, agama mesti dipakukan arek dalam jiwa para remaja. Mesti ditatar, mesti dididik, mesti dilatih. Kemudian selesai pendidikan rohani dengan mengaji, maka kini pelajaran beralih ke pendidikan jasmani.
Turun bersama-sama ke halaman surau untuk berlatih bersilat. Seorang calon ayah, calon mamak, calon pemimpin harus sehat badan, kuat dan gagah. Inyo diajar berani madoi segala tantangan dari manapun datangnya. Anak-anak Minang tak boleh loyo, tak boleh cengeng, apalagi merengek-rengek minta dikesiani orang lain. Dia terpentas kehidupan, acuk bana bersua sewenang-wenangan dengan berbagai alasan. Tapi nan nyato setiap kezaliman mendatangkan sansaro di masyarakat. Nan bingung makanan cadiak nan lamah mati di garatak nan ketek terjelapak di salok kaki orang kadang. Dalam kondisi macam itu dibutuhkan munculnya seorang pahlawan. Syaratnya cie, yaitu baga. Baga bukan dalam artinya batinju, tapi baga merubah sesuatu atas kebenaran, baga mengatakan nan hak walaupun pahit. Maka tampek mencari baga itu di sasaran, bukan di sasana. Sasaran itu letaknya di laman surau. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Selesai pulau Beraja Silet, maka siswa-siswa naik ke surau istirahat. Dalam menanti mata takantu ada pulau acara bebas. Di sudut tadanga batakotaki, di hilia babalai pantun, di ulu berdebat berdiskusi di tengah mapa kesembahan. Kasadonyo itu adalah baraja memahami aspirasi orang, peka dan tanggap dengan situasi, kemudian capek bereaksi. Itulah unsur-unsur untuk mencetak seseorang menjadi arif, cadiak dan lihai. Itu juga sebabnya keluaran surau manusianya lah siap pakai. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan banyak dilayakan di Minangkabau. Mereka bukan sarjana tapi sanggup merubah jarum sejarah. Kalaupun ada nan lulusan sekolah Eropah namun pendidikan dasarnya di surau. Singo-singo diplomat revolusi dilapehkan dari Rimbo Minangkabau dan sarangnya adalah surau bukan universitas. Itu dulu kemanakan. Dulu semasa merintis, marabui dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi kini di era mengisi kemerdekaan kini kubah, entahlah. Selain daripada itu, di bidang keamanan dan ketertiban surau berperan penting. Dengan diasramakannya anak-anak akan mudah mengontrol kegiatannya dalam masyarakat. Umpama kapatang ada gadih nan tapaki, ada ayam nan takeo atau paga nan tarompak, cari orangnya sia nan takaluk surau petang. Nyampang kampung kemasuakan lanun datang mengamuk kebakaran dan lain-lain tokok saja pintu surau. Kemanakan? Sakironyo orang kini sempat mencaliak keadaan pemuda tempo dulu lalu di surau. Kesannya cuma cie, menyedihkan. Ya, menyedihkan. Atau orang lain akan berkomentar, sampai hati ibu-ibu Minang menyiksa anaknya tidur di langgar. Memang menyedihkan. Bakasua lantai pelupuah superai jola piat pandan tangan dikatuak jadi banta saruang kuntang buang keselimut. Persis gelandangan dan tidur di kaki limau. Padahal di rumah gadang apa nanindak. Rumah yang dibuatkan mamak kanduangnya salimut tabah pembeli ayah atau paragiah dari bako. Tapi memang baitulah seharusnya ditampil latihan. Latihan ketahanan fisik dan ketahanan mental. Mesti kuat menahan dingin. Entah nanti mungkin kalalok di tengah padang basau ambun. Pungguang nalah tabiaso yunan kareh hendak kecangguang kata gamang lai kalau tapaso tidur di batu bakalang tunggu dalam hutan. Ya, perjalanan hidupku ndak salamonyo mani, ndak salamonyo mulus. Siapa tahu nak kata jadi. Malang jemuju ndak cari tangga dari badan. Dusana dan kemanakan penanga. Ada ajaran kuno orang Saiswa, yaitu jan palalok pagi. Mesti dahulu bangun dari ayam jan pada rasaki dicotoknya. Untuk itu satu tadanga tabo subuh belompean ke pincuran atau ke batang ayam mandi baranang bakacimpuang. Selesai sembayang berjamaah pulang ke rumah ranggai, mandok-andok jalan ke dapur jan tausiah orang semando tengah rumah. Sudah tu diresek tu duang saji sarapan je nasi dingin. Ba'a mangkunya nasi dingin. Sudah ngakan. Supaya prihatin dalam hidup. Kok nalama tentu yo sagaluange. Nan sagaluange tu tampeknya dilapau kalapau tujuh pitih. Baraka ba urang lenteh kenangan. Tapi kalau indak baputa kinci-kinci ajan diarok nasib kebarubah. Sapah dibuyuang nasi dingin bungkuak lah lalu di surau menanti matu ketebuka. Kemanakan dan nusana penanga, itulah antara lain rahasio-rahasio ajaran dan basuo dalam lembaga surau. Pada pokoknya anak-anak diajar menderita. Penderitaan memacu inisiatif dalam memburu cita-cita.
Secara psikologis, kehidupan mewah dan manjo melamahkan daya juang. Tantangan ringan dirasukannya sangat baik tersinggung tapi apa kanai. Sehingga dalam arena hidup ini mudah frustrasi, lah kalah sebelum bertanding. Sebaliknya orang-orang yang berprestasi tinggi acuk dan berasal dari keluarga miskin. Bertambah gadang tantangan bertambah hebat sumangitnya. Di kamusnya tidak ada istilah gagal. Baginya kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Barangkali berkat pengalaman pahit masa remaja tadilah kurang awak hendak matiaka di perantauan. Perantau-perantau Minang terkenal dengan keuletannya, gigih dan tangguh dalam setiap usaha. Dimulai dari nol tapi hasilnya boleh dicari. Sampai ada yang mengatakan orang Padang itu Cino hitam, tasarah masa bodoh apa kecil orang. Nan jaleh itu mampu bicara soal dagang, siapapun mengakui itu. Orang awak sesuak pantang membawa modal pai merantau.